Heh, mantan pacar miskin. Betah sekali kamu jadi tukang ngarit begitu. Memang kita itu beda kasta, Pegista. Wajar aku memutuskanmu. Kemarin aku cuma menyamar. Sekarang kamu lihat, aku pemilik rumah sakit tempat kamu bekerja. Akan kubalas kamu. Akan kubuat kamu menyesal. Pamer gaji dan menertawakan mantan pacar yang tukang ngarit. Perawat ini langsung gemetar saat tahu pria itu pemilik rumah sakit tempat dia bekerja. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dipermalukan karena hanya kuli pakan ternak. Gajinya dihina. Uang hasil keringatnya diinjak-injak oleh sang mantan pacar yang kini jadi perawat arogan. Namun, kesombongan wanita ini hancur tak bersisa dalam satu malam ketika rombongan direktur rumah sakit datang dan bersujud di kaki pria berbau pesing tersebut. Bagaimana nasib perawat sombong ini selanjutnya? Tonton videonya sampai habis agar kalian tahu rasa puasnya keadilan ditegakkan. Persembahan dari channel kesayangan Ada ini. Matahari siang itu seolah sedang murka, memanggang aspal jalanan perumahan elit Grand Beverly, hingga menciptakan fata morgana yang menari-nari di ujung pandangan. Udara terasa begitu kental dan panas, mencekik siapa saja yang berani menantang teriknya. Di tengah lanskap kemewahan yang diapit oleh rumah-rumah megah bergaya Eropa klasik dan pepohonan palem yang tertata presisi bak sebuah bingkai sinematik layar lebar, melangkah sesosok bayangan yang tampak sangat kontras, menghancurkan estetika kesempurnaan jalan raya tersebut. Pria itu adalah Arya Kusuma. Namun, tak ada satupun tanda-tanda kebesaran seorang pewaris tunggal, Kusuma Medical Group, pada dirinya siang ini. Kulitnya yang dulu selalu terawat kini legam terbakar sengatan matahari, memancarkan kilap peluh yang mengucur deras sebesar biji jagung dari pelipisnya. Urat-urat di lengannya menonjol keras, berdenyut seiring dengan setiap tarikan napas beratnya saat ia memikul dua karung goni raksasa berisi rumput gajah yang baru saja disabitnya. Tangan yang sebenarnya memiliki kuasa untuk menandatangani cek bernilai triliunan rupiah dan meruntuhkan karir seorang petinggi rumah sakit dalam satu malam itu, kini terlihat sangat kasar. Telapak tangannya sekasar parut kelapa, dipenuhi kapalan tebal dan garis-garis goresan merah akibat sabetan ilalang tajam. Arya melangkah dengan ritme yang lambat namun pasti. Kaos partai berwarna kuning pudar yang membalut tubuhnya sudah basah kuyup, menempel cetak pada dada dan punggungnya, memamerkan lubang-lubang kecil di bagian ketiak dan kerah yang sudah koyak. Di kepalanya, bertengger sebuah topi caping bambu yang ujungnya sudah retak dan menghitam karena jamur. Setiap kali angin bertiup, tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat kuat. Sebuah perpaduan menyengat antara bau tanah basah, getah rumput yang anyir, masamnya keringat yang mengering di kain lusuh, dan sisa aroma kotoran sapi dari kandang kakeknya. Namun, di balik semua atribut kemiskinan yang menyelimutinya, sorot mata Arya tetap setajam elang. Tak ada keluhan di bibirnya yang pecah-pecah. Ia memilih jalan ini, sebuah penyamaran ekstrim untuk memahami denyut nadi kehidupan rakyat kecil sebelum ia resmi mengambil alih singgasana kekuasaan ayahnya. Ia menikmati rasa sakit di bahunya, menjadikannya jangkar untuk tetap membumi. Langkah Arya membawanya mendekati sebuah tikungan tajam di dekat gerbang klaster utama. Sudut pandang jalanan yang luas itu tiba-tiba dipenuhi oleh raungan halus namun bertenaga dari sebuah mesin mobil keluaran terbaru. Dari arah berlawanan, sebuah Honda HR-V berwarna putih mutiara melaju dengan kecepatan yang sedikit terlalu arogan untuk ukuran jalan perumahan. Bodi mobil itu mengkilap sempurna, memantulkan sinar matahari yang menyilaukan mata. Arya, menyadari posisinya yang memakan sedikit bahu jalan karena beratnya beban di pundak kanan, segera menggeser tubuhnya ke tepi. Ia menekan pinggiran capingnya, merunduk untuk memberi jalan pada penguasa aspal lapis baja tersebut. Namun, karung goni berisi rumput gajah itu memiliki volume yang sulit dikendalikan. Saat mobil putih itu melesat melewatinya dengan jarak yang terlalu mepet, ujung karung rumput yang menonjol keluar tak sengaja bergesekan dengan spion kiri mobil tersebut. Terdengar bunyi decitan pelan, suara kasar dari anyaman goni yang beradu dengan ket mulus pabrikan. Tidak keras, sama sekali tidak membuat penyok, namun cukup untuk meninggalkan jejak debu dan goresan setipis rambut. Detik itu juga, suara decit rem yang melengking memecah keheningan siang. Ban mobil bergesekan kasar dengan aspal, meninggalkan jejak hitam sebelum akhirnya kendaraan itu berhenti mendadak hanya beberapa meter di depan Arya. Pria itu menghentikan langkahnya. Matanya yang tenang menatap bagian belakang mobil tersebut tanpa kepanikan.
Ia sudah bersiap untuk meminta maaf secara wajar. Layaknya seorang rakyat jelata yang tahu diri telah menyentuh barang mewah milik kaum berpunya. Kaca jendela pengemudi perlahan meluncur turun. Bersamaan dengan terbukanya celah kaca tersebut, sebuah hembusan angin dingin dari pendingin ruangan mobil menyembur keluar, membawa serta aroma parfum bacarat imitasi yang disemprotkan terlalu banyak, sebuah aroma manis yang menyengat tajam, berusaha keras menutupi bau obat antiseptik rumah sakit yang menempel pada si pemilik. Aroma itu langsung bertabrakan dengan bau keringat dan getah rumput dari tubuh Arya, menciptakan atmosfer ketegangan di udara panas tersebut. Seorang wanita dari balik kemudi mencondongkan tubuhnya keluar jendela. Seragam perawatnya yang berwarna putih bersih tampak dilicinkan dengan sempurna, kaku dan tanpa celah. Bibirnya dipulas lipstik merah merona yang melengkung angkuh, menonjolkan tulang pipinya yang dipoles blush on tebal. Sebuah kacamata hitam bertengger di hidungnya, yang kemudian ia turunkan perlahan dengan jari-jarinya yang dihiasi kuku palsu berkilau. Wanita itu awalnya hendak meneriakkan caci maki atas lecet di spion mobil cicilannya. Namun, saat matanya yang dibingkai eyeliner tajam itu menangkap raut wajah pria lusuh di balik caping bambu tersebut, amarah di wajahnya mendadak membeku. Mulutnya setengah terbuka, napasnya tertahan selama beberapa detik. Udara seakan berhenti mengalir di antara mereka. Arya tidak berkedip. Jantungnya berdetak satu ketukan lebih lambat, namun wajahnya tetap sedatar permukaan danau yang tenang. Ia sangat mengenali wanita itu. Sosok yang pernah mengisi masa mudanya, yang pernah berjanji sehidup semati di bawah rintik hujan bertahun-tahun silam. Sebelum akhirnya membuang Arya seperti selembar tisu kotor, hanya karena Arya datang ke acara wisudanya menggunakan motor bebek usang milik ayahnya. Wanita itu adalah Linda. Keheningan yang mencekam itu perlahan mencair, digantikan oleh perubahan drastis pada raut wajah Linda. Rasa terkejutnya menguap, berganti menjadi sebuah senyuman miring yang merendahkan. Ujung bibir merahnya tertarik ke atas, menampilkan deretan gigi putihnya dalam sebuah seringai kemenangan yang sangat memuakan. Ia mematikan mesin mobilnya, matanya memindai Arya dari ujung topi caping yang koyak hingga ke sandal jepit beda sebelah yang berlumuran lumpur. Tatapan menjijikan itu seolah menguliti harga diri Arya lapis demi lapis di tengah terik matahari. Tak ada amarah karena spionnya tergores. Yang ada hanyalah euforia yang meledak-ledak karena semesta baru saja memberikan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa keputusan masa lalunya adalah hal yang paling brilian di dunia. Linda menatap mantan kekasihnya itu, bersiap untuk mengukir luka yang jauh lebih dalam dari sabetan ilalang manapun di tubuh Arya. Pintu Honda HR-V itu terbuka dengan gerakan lambat yang terasa sangat teatrikal. Sebuah sepatu hak tinggi berwarna putih tulang, berpadu dengan ujung sol merah menyentuh aspal yang mendidih. Bunyi ketukan nyaring memecah keheningan, mengumumkan kedatangan sang penguasa jalanan siang itu. Linda melangkah keluar sepenuhnya. Posturnya tegap, dagunya terangkat menantang matahari. Seragam perawatnya yang seputih awan musim kemarau memantulkan cahaya, menciptakan aura kesombongan yang menyilaukan. Aroma parfum bacarat imitasi itu semakin liar menguar, menampar indera penciuman Arya, berusaha menenggelamkan aroma bumi dan keringat kejujuran yang menempel pada tubuh pria itu. Di bawah terik yang memanggang kulit, Linda berdiri layaknya seorang ratu yang sedang menginspeksi budak paling hina di kerajaannya, menatap pria pemanggul rumput di hadapannya dengan tatapan mematikan. Udara yang semula tegang karena antisipasi amarah perlahan berubah wujud. Kacamata hitam bergagang emas itu ditarik turun dari mata Linda yang dilapisi eyeshadow tebal, lalu diselipkan di keras seragamnya. Arya sudah mempersiapkan telinganya untuk menerima makian kasar tentang spion mobil yang lecet akibat gesekan karung goni miliknya. Ia sudah membayangkan Linda akan berteriak, menunjuk-nunjuk, atau mungkin memanggil petugas keamanan kompleks perumahan elit tersebut untuk mengusir dirinya. Namun, yang terjadi justru di luar nalar. Sebuah kekahan pelan lolos dari bibir merah merona wanita itu. Kekahan yang awalnya terdengar seperti dengusan meremehkan, perlahan membesar menjadi tawa yang meledak-ledak. Tawa Linda melengking tinggi, memantul di dinding-dinding rumah mewah di sekitar mereka, terdengar sangat sumbang namun dipenuhi kepuasan yang mendalam. Ia memegangi perutnya, bahunya bergetar seolah ia baru saja disuguhkan lucon paling lucu dalam sejarah peradaban manusia. Arya tetap diam terpaku bak patung perunggu kuno. Tak ada satupun otot di wajahnya yang berkedut merespons tawa penghinaan itu. Matanya yang hitam legam dan setajam elang hanya menatap datar,
merekam setiap lekuk kesombongan yang terpancar dari wanita yang dulu pernah menangis terseduh-seduh di bahunya saat hujan menderas di pelataran kampus. Dalam hati yang setenang samudra terdalam, Arya mengamati bagaimana uang dan status palsu bisa mengubah anatomi jiwa seorang manusia. Dulu, Linda adalah gadis sederhana yang bahagia hanya dengan sebungkus nasi goreng pinggir jalan. Kini, di hadapannya berdiri sosok monster materialistis yang memuja harta di atas kemanusiaan. Tetesan peluh yang sebesar biji jagung mengalir dari balik caping bambunya yang koyak, melewati pelipis, menelusuri rahangnya yang mengeras, sebelum akhirnya jatuh ke aspal dan menguap seketika. Arya tidak merasa terhina. Ia hanya merasa kasihan pada kemiskinan hati wanita itu. Setelah puas menertawakan kemalangan yang ia proyeksikan pada Arya, Linda menghapus setitik air mata artifisial dari sudut matanya dengan ujung jari telunjuk. Napasnya masih memburu karena tawa berlebihannya. Dengan gerakan angkuh yang sengaja diperlambat, wanita itu berbalik dan mencondongkan tubuhnya kembali ke dalam kabin mobil yang sejuk. Terdengar bunyi resleting tas kulit imitasi bermerek yang dibuka secara kasar. Ketika Linda kembali menghadap Arya, selembar kertas putih berlogo rumah sakit besar terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya yang dihiasi kuku akrilik berkilauan. Ia melangkah mendekat, mengabaikan panasnya aspal, hanya demi memangkas jarak agar hinaan yang akan ia lontarkan bisa merobek langsung ke ulu hati mantan kekasihnya itu tanpa tersapu oleh angin jalanan. Ya ampun, Arya, Arya. Suara Linda akhirnya memecah suara angin panas, bernada mendayu-dayu namun diwarnai racun kecongkakan yang pekat. Tangannya yang memegang kertas itu terangkat tinggi. Dengan gerakan mengibaskan yang sangat merendahkan, Linda mengayun-ayunkan kertas tersebut tepat di depan wajah Arya yang kotor dan berkeringat. Angin dari kibasan kertas itu membawa aroma wangi parfum bercampur debu jalanan langsung ke hidung Arya. Tadinya aku mau marah besar karena goni gembelmu ini menggores spion mobil mahalku. Tapi melihat wujudmu yang sekarang, dekil, bau kotoran sapi, dan lebih mirip mayat hidup yang mengais sampah, rasa marahku hilang. Berubah jadi kasihan, bercampur jijik. Linda menjeda kalimatnya, sengaja membiarkan gema kata jijik meresap ke dalam gendang telinga Arya. Wanita itu lalu menjentikan kertas di tangannya dengan kuat hingga menimbulkan bunyi tajam. Lihat ini, Arya. Buka matamu yang penuh belek itu lebar-lebar. Kertas yang terus dikibaskan itu adalah sebuah slip gaji resmi dari Kusuma Medical Group, rumah sakit bergengsi tempat Linda bekerja, yang secara ironis, adalah aset keluarga milik pria yang sedang dihinanya. Angka-angka dengan banyak digit nol tercetak jelas di kolom total penerimaan. Linda membusungkan dadanya. Senyum kemenangan terukir permanen di wajahnya. Ini slip gaji bulananku sebagai kepala perawat shift UGD. Kau tahu jumlahnya? Gajiku sebulan di tempat elit itu, bisa buat beli harga dirimu, nyawamu, dan gerobak rumput bututmu itu 10 kali lipat. Jadi, minggir dari jalanku. Bau kotoran sapimu menempel di seragam mahalku, dan aku tidak punya waktu meladeni kuli pakan ternak sepertimu. Jauh-jauh dariku, dasar pecundang. Linda meludah ke aspal, memutar bola matanya dengan raut wajah yang seakan baru saja melihat tumpukan sampah yang membusuk, lalu berbalik memunggungi Arya dengan kibasan rambut yang sangat dramatis. Wanita itu melangkah kembali ke dalam mobilnya tanpa menoleh sedikit pun. Pintu ditutup dengan bantingan keras, disusul suara mesin yang mengaum agresif sebelum Honda HR-V itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu aspal yang berputar-putar di udara panas, mengotori kemeja partai Arya yang sudah berlubang. Arya masih berdiri di tempatnya, tak bergeser walau 1 milimeter pun. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan perlahan bergerak membetulkan letak karung goni di pundaknya. Tidak ada kepalan tangan yang menyimpan dendam murahan. Tidak ada gigi yang gemeretak menahan amarah picisan. Hanya ada seulas senyum tipis, sangat tipis dan dingin, yang melengkung di sudut bibirnya yang kering. Sebuah senyuman misterius yang menyimpan badai topan mematikan. Linda baru saja memamerkan kekuasaannya sebagai perawat di rumah sakit Kusuma Medical Group, tanpa menyadari sedikit pun bahwa pria lusuh penyuplai rumput gajah yang baru saja ia ludahi kehormatannya itu, adalah sang kaisar pemilik mutlak dari seluruh lantai marmer, alat medis, dan sistem penggajian yang membesarkan kesombongannya. Sandiwara ini, batin Arya, akan menjadi sangat menarik. Ia pun melanjutkan langkahnya menembus terik matahari, membiarkan roda nasi perlahan berputar menuju titik pembalasan yang sesungguhnya.
3 hari berlalu sejak pertemuan menjijikan di bawah terik matahari yang melelehkan aspal perumahan elit tersebut. Langit sore ini tampak mendung, memayungi padang rumput ilalang di pinggiran desa tempat Arya biasa menghabiskan waktunya untuk menyatu dengan akar rumput kehidupan. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, menyapu wajah Arya yang sedang mengayunkan sabitnya dengan ritme konstan. Keringat membasahi kaos partai lusuhnya, mencetak otot-otot punggungnya yang terbentuk dari kerja keras fisik yang tiada henti, bukan dari alat-alat gym mewah berpendingin ruangan. Di keheningan sore yang hanya dipecahkan oleh suara gesekan bilah besi dan ilalang yang putus, sebuah jeritan tertahan mendadak merobek kedamaian alam. Di petak ladang sebelah, Pak Karto, seorang peternak sapi tua yang hidup sebatang kara dan sudah Arya anggap seperti kakeknya sendiri, tiba-tiba limbung. Sabit yang dipegang pria parubaya itu terlepas dari genggaman bergetarnya, jatuh berdenting di atas batu berlumut. Arya menoleh dengan cepat, insting pelindungnya langsung menyala. Mata elangnya menangkap tubuh rentan Pak Karto yang merosot ke tanah berdebu, mencengkeram dada kirinya dengan wajah pucat pasi yang menahan rasa sakit tak terbayangkan. Napas pria tua itu tersengal parah, matanya mendelik ke atas, sementara bibirnya yang mulai membiru mencoba meraup oksigen yang seolah mendadak lenyap dari udara sekitarnya. Tanpa membuang sedetik pun, Arya membuang aritnya. Langkah kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit beda sebelah berlari menerjang semak berduri. Tak peduli duri-duri tajam itu menggores pergelangan kaki dan betisnya hingga meneteskan darah segar. Arya bersimpuh di samping Pak Karto, memeriksa denyut nadi di leher pria tua itu yang berdetak sangat lemah dan meloncat-loncat tidak beraturan. Ini serangan jantung yang masif. Waktu adalah kepingan nyawa yang berjatuhan, dan di pelosok desa yang jalannya berbatu ini, menunggu ambulans rumah sakit daerah datang sama saja dengan memesan peti mati berbahan kayu jati. Dengan rahang yang mengeras tegang dan sorot mata sedingin es di tengah pusaran kepanikan, Arya mengambil sebuah keputusan nekat. Ia menatap lekat pada gerobak kayu butut pemuat rumput miliknya yang terparkir di pinggir parit pengairan. Gerobak itu berbau pesing sisa kotoran sapi yang menempel berhari-hari, kayunya lapuk di beberapa bagian berserat, dan roda besinya berkarat parah dimakan cuaca. Namun, di mata Arya sore ini, itu adalah satu-satunya kereta kencana penyelamat nyawa. Mengabaikan bau menyengat dan kotoran yang menempel, Arya dengan sangat hati-hati namun bertenaga mengangkat tubuh rapuh Pak Karto ke atas gerobak, merebahkannya di atas bantalan tumpukan ilalang kasar sisa pakan ternak. Arya melepas kaos partai lusuhnya yang basah oleh keringat asam, menyisakan kaos dalam putih yang tak kalah dekil, lalu menggulung kaos partai itu menjadi bantal darurat untuk menyangga kepala Pak Karto agar saluran napasnya tetap terbuka. "Bertahanlah, Pak. Saya janji Bapak akan selamat malam ini," bisik Arya tepat di telinga pria tua yang mengerang penderitaan itu. Suaranya terdengar sangat rendah, mantap, dan dipenuhi otoritas magis yang tidak bisa dibantah. Sebuah garansi tak terlihat dari seorang kaisar medis yang sedang menyamar menjadi rakyat jelata. Arya meraih gagang gerobak kayu itu dengan kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan tebal. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara sore yang basah, lalu memacu tubuhnya menembus batas maksimal ketahanan fisik manusia biasa. Roda kayu berderit menjerit nyaring, memecah kesunyian desa saat Arya berlari sekuat tenaga menarik gerobak itu. Otot betis dan pahanya seakan terbakar kesakitan, urat-urat di lehernya menonjol kaku menahan beban yang teramat berat, ditambah kondisi jalanan berbatu yang membuat gerobak itu kerap terpental dan tersangkut. Setiap kali roda itu menghantam lubang yang dalam, Arya harus mengerahkan seluruh kekuatan otot di lengannya agar gerobak tidak terbalik dan menghempaskan pasien kritis di dalamnya ke tanah keras. Lepuhan kapalan di telapak tangannya akhirnya pecah akibat gesekan tiada henti, mengeluarkan cairan bening bercampur darah yang merembes mewarnai gagang kayu menjadi merah gelap, tetapi rasa perih luar biasa itu tak sedikit pun mampu memperlambat laju lari Arya. Di kepalanya hanya ada satu koordinat tujuan, instalasi gawat darurat tercepat dan terdekat. Jarak 5 km yang menyiksa antara padang rumput desa dan pusat keramaian kota ditebas oleh Arya dengan peluh, air mata tertahan, dan darah. Napasnya menderu memburu layaknya mesin lokomotif tua yang dipaksa bekerja gila-gilaan, dadanya naik turun dengan ritme ekstrim, namun pandangannya lurus ke depan bak panah yang lepas dari busurnya. Menjelang malam, jalanan tanah mulai berganti aspal mulus, dan di ujung cakrawala kota, menjulang sebuah bangunan megah bertingkat belasan dengan fasad kaca kebiruan yang memantulkan gemerlap cahaya lampu neon. Logo raksasa berlapis emas murni bertuliskan, Kusuma Medical Group, berpendar angkuh, menaungi wilayah itu dari puncak gedung.
Ironis yang luar biasa menyayat hati, rumah sakit super megah yang menelan biaya triliunan rupiah untuk operasionalnya itu adalah aset berharga milik keluarga Arya sendiri. Tempat di mana nyawa manusia ditolong dengan peralatan medis tercanggih di dunia, yang sayangnya, belakangan ini juga menjadi tempat di mana kasta kemanusiaan seringkali diukur semata-mata dari ketebalan dompet dan penampilan luar penggunanya. Memasuki gerbang utama rumah sakit, kehadiran Arya adalah sebuah anomali brutal yang seketika merobek harmoni kemewahan di pelataran tersebut. Derit roda gerobak kayu yang nyaring bergesekan dengan jalanan aspal mulus, menyisakan jejak lumpur kemerahan dan ceceran daun ilalang kotor di atas driveway paving block yang biasanya hanya dilintasi oleh ambulans VIP berlampu strobo, mobil sport, atau SUV mewah milik kerabat pasien kelas 1. Para pengunjung rumah sakit yang berpakaian necis, sontak menghentikan langkah mereka dengan raut wajah terkejut. Mata-mata sinis di balik kacamata bermerek dan jas desainer itu menatap jijik ke arah pria bertubuh basah kuyup keringat yang dengan nekat menarik gerobak berbau kotoran sapi ke arah lobi terang benderang UGD. Bau pesing tajam dan amis keringat menguar terbawa angin malam, mencemari udara steril beraroma antiseptik mahal di area pelataran rumah sakit bagaikan polusi yang tak diundang. Napas Arya menderu kasar, dadanya seakan mau meledak, tetapi ia berhasil mengerem gerobak itu tepat di depan pintu kaca otomatis khusus instalasi gawat darurat. Sensor pintu berbunyi pelan, kaca tebal yang bening itu bergeser membuka, menghembuskan udara AC sentral yang sangat dingin dan steril, langsung menerpa wajah Arya yang memerah kepanasan. Pak Karto di atas bantalan ilalang gerobak sudah nyaris kehilangan kesadarannya secara penuh. Bibirnya membiru parah seperti kehabisan darah, sementara tangannya yang penuh urat keriput terkulai lemas, menggantung di tepi gerobak kayu kotor tersebut. Dua orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam safari hitam yang disetrika rapi langsung melangkah maju tanpa ragu. Wajah mereka mengeras, membentuk barikade manusia yang menghalangi Arya untuk mendorong gerobak busuk itu masuk menyentuh lantai marmer Italia yang berkilauan bak cermin raksasa. Tangan para sekuriti itu terentang kuat, seolah sedang mengadang hewan liar beringas yang berniat masuk mengotori istana mereka. Arya mematung, menatap tajam para penjaga itu, bersiap untuk menerobos masuk dengan paksa. Namun, belum sempat Arya membuka mulutnya yang kering kerontang untuk berteriak meminta berangkar dorong, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan marmer dari arah meja resepsionis UGD yang terang. Suara langkah yang sangat ritmis, disusul kepulan pekat aroma parfum bacarat imitasi yang mendadak membuat udara steril di sekitar Arya terasa mencekik leher. Dari balik deretan perawat junior yang sibuk, muncullah sosok wanita dengan seragam putih kaku bak manekin pameran, bersedekap dada menyilang, dan menatap ke arah pintu kaca dengan tatapan paling merendahkan yang pernah diciptakan umat manusia. Sang kepala perawat shift UGD, penguasa tunggal gerbang kehidupan dan kematian malam itu, telah mencium mangsanya. Udara steril di dalam lobi instalasi gawat darurat Kusuma Medical Group seakan membeku ketika langkah sepatu hak tinggi itu mendekati pintu kaca otomatis. Di bawah pendaran cahaya lampu neon putih kebiruan yang menyilaukan, sosok Linda muncul layaknya seorang tiran yang turun dari singgasana marmernya. Seragam perawatnya yang kaku dan licin tanpa celah memantulkan kilau kesombongan, sementara name tag berlapis emas di dada kirinya menegaskan otoritas absolutnya malam itu sebagai kepala perawat shift UGD. Kuku-kuku akriliknya yang dihiasi cat merah menyala mengetuk-ngetuk papan dada medis yang dipegangnya, menciptakan ritme intimidasi yang membuat beberapa perawat magang di meja resepsionis menundukkan kepala dalam-dalam. Aroma parfum bacarat imitasi yang sangat pekat langsung menguasai udara, seolah sengaja disemprotkan untuk mengusir segala bentuk bau kemiskinan yang berani-beraninya mengetuk pintu kaca rumah sakit elit tersebut. Dari balik dinding kaca bening itu, mata Linda yang dibingkai riasan tebal memicing tajam, menembus kegelapan malam di pelataran parkir. Hidungnya yang mancung otomatis berkerut jijik saat tatapannya menangkap sebuah pemandangan yang menurutnya adalah penistaan terhadap keindahan estetika rumah sakit tempatnya bernaung. Sebuah gerobak kayu butut yang kayunya sudah menghitam dan lapuk, berlumuran lumpur kering dan sisa dedaunan ilalang, terparkir miring tepat di area drop-off ambulans VIP. Namun, hal yang membuat perut Linda mual bukan sekadar wujud gerobak rongsokan itu, melainkan bau pesing kotoran sapi dan aroma anyir keringat manusia yang perlahan merembes masuk setiap kali sensor pintu otomatis terbuka. Ia mengibaskan tangannya di depan hidung, raut wajahnya mengeras menahan amarah yang meletup-letup, sebelum akhirnya tatapannya terkunci pada pria bertubuh basah kuyup yang memegang gagang gerobak tersebut. Jantung Linda sempat berdegup kencang selama sekian milidetik, bukan karena simpati, melainkan karena keterkejutan yang membahagiakan. Pria lusuh dengan kaos dalam dekil, bertelanjang dada di balik kemeja partai yang diikat asal-asalan, dan memakai caping koyak itu adalah Arya.
Mantan kekasihnya yang baru 3 hari lalu ia ludahi harga dirinya di jalanan aspal perumahan elit. Sebuah senyum miring yang sangat berbisa perlahan merayap di bibir merah merona Linda. Semesta seolah sedang bekerja sama untuk menyajikan pertunjukan komedi paling menghibur dalam hidupnya. Pria yang dulu selalu berkhotbah tentang idealisme dan kerja keras di bangku kuliah, kini kembali merangkak di hadapannya, bukan sekadar sebagai pemulung rumput, tapi sebagai pengemis nyawa yang membawa rongsokan bau ke wilayah kekuasaannya. Tanpa membuang waktu, Linda melangkah keluar menembus pintu kaca otomatis, diiringi 2 petugas keamanan bertubuh kekar yang langsung bersiaga di sisi kiri dan kanannya. Angin malam yang hangat langsung menampar wajahnya, membawa serta bau kotoran ternak yang semakin kuat, membuat Linda secara demonstratif menutup hidungnya dengan punggung tangan kiri. Ia berhenti tepat 1 meter di hadapan Arya, menjaga jarak seolah pria di depannya itu membawa virus penyakit menular paling mematikan di dunia. Dengan nada suara melengking yang sengaja dikeraskan agar seluruh pengunjung dan staf di lobi UGD bisa mendengar, Linda memuntahkan kalimat tajamnya, bertanya apakah Arya sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya berani membawa rongsokan bau kotoran sapi ini untuk mengotori lantai marmer Italia yang harganya jauh lebih mahal dari silsilah keluarga Arya. Arya tidak membalas hinaan itu. Otot-otot di rahangnya menonjol keras, menahan gejolak amarah yang bisa saja menghancurkan karir wanita di depannya dalam satu jentikan jari. Namun, fokus utamanya bukanlah meladeni ego picisan Linda, melainkan pria tua yang sedang meregang nyawa di belakangnya. Pak Karto mengeluarkan suara dengkuran basah dari tenggorokannya, dadanya naik turun dengan ritme yang sangat tidak beraturan, dan buih putih mulai keluar dari sudut bibirnya yang membiru. Tubuh rentan itu bergetar hebat di atas tumpukan ilalang. Dengan suara rendah yang ditekan sedemikian rupa agar tetap terdengar memohon layaknya orang biasa, Arya menjelaskan bahwa bapak ini terkena serangan jantung masif, kondisinya sangat kritis, dan ia memohon agar pihak rumah sakit segera mengeluarkan berangkar darurat beserta tabung oksigen sebelum semuanya terlambat. Bukannya tergerak, Linda justru tertawa sumbang. Tawa yang terdengar sangat kering dan tanpa jiwa. Ia melipat kedua tangannya di dada, menatap Pak Karto dengan ekor matanya yang penuh rasa jijik yang tak ditutupi sedikitpun. Sambil memiringkan kepalanya dengan angkuh, Linda menegaskan aturan mainnya bahwa ini adalah Kusuma Medical Group, bukan puskesmas desa tempat sapi-sapi Arya berobat, dan jika Arya berpikir bisa masuk dengan modal kartu BPJS subsidi pemerintah, maka Arya harus menelan ludahnya sendiri karena kuota pasien miskin malam ini sudah penuh sesak. Linda menambahkan dengan nada sarkasme yang menyayat hati, menyuruh Arya membawa pasien bau tanah itu pergi dari pandangannya, karena UGD ini diciptakan untuk merawat nyawa manusia berkelas, bukan tempat penampungan hewan ternak yang bau kotorannya membuat pasien VVIP mereka kehilangan selera makan. Mendengar kalimat yang tak lagi memiliki ampas kemanusiaan itu, tangan Arya yang memegang gagang gerobak bergetar hebat. Buku-buku jarinya memutih. Telapak tangannya yang kapalan dan berdarah mencengkeram kayu lapuk itu hingga terdengar bunyi retakan pelan. Ia menatap lurus ke dalam bola mata Linda. Sebuah tatapan dingin yang tiba-tiba membuat sang kepala perawat merasakan hembusan angin sedingin es merayapi tengkuknya. Di dalam batinnya, Arya, sang pewaris tahta kekaisaran medis ini, mengutuk kelalaian sistem yang membiarkan monster tanpa empati seperti Linda memegang kendali atas nyawa manusia. Namun, untuk membongkar identitasnya sekarang berarti mengacaukan rencana besarnya membersihkan jajaran petinggi korup di rumah sakit ini, yang selama ini diam-diam mendukung tindakan diskriminatif semacam ini. Melihat Arya yang tak kunjung beranjak pergi, Linda merasa egonya tersentil. Ia menghentakkan kaki kanannya yang bersepatu putih bersih, lalu memberikan isyarat tegas dengan dagunya kepada 2 petugas keamanan di sampingnya. Dengan suara lantang bak seorang jenderal yang memerintahkan eksekusi mati, Linda menyuruh sekuriti itu menyingkirkan gerobak busuk ini sampai ke pinggir jalan raya, dan mengancam akan memecat siapapun yang berani memberikan setetes pun alkohol atau perban kepada 2 gembel tersebut. Kedua petugas keamanan bertubuh besar itu langsung melangkah maju, tangan-tangan kasar mereka meraih bagian depan gerobak kayu tersebut, bersiap untuk mendorong paksa Arya dan pasien kritisnya kembali ke dalam kegelapan malam tanpa sedikit pun belas kasihan. Situasi berada di titik paling genting. Pak Karto kembali mengerang tertahan. Tubuhnya mengejang pelan seakan sisa-sisa nyawanya sedang ditarik paksa dari raga tuanya. Arya menancapkan kakinya kuat-kuat di aspal, menolak digeser sinci pun, siap mempertaruhkan tubuhnya untuk melawan 2 sekuriti berbadan gempal tersebut. Di tengah ketegangan yang siap meledak menjadi bentrokan fisik di pelataran rumah sakit paling mewah di kota itu, tak ada satupun yang menyadari sepasang mata sayu dari dalam lobi kaca sedang memperhatikan mereka dengan dada yang bergemuruh kencang, menahan tangis dan ketakutan yang luar biasa.
Angin malam yang membawa aroma pesing kotoran sapi dan keringat asam seakan membeku di antara celah udara pelataran instalasi gawat darurat Kusuma Medical Group. Ketegangan memuncak hingga ke titik didih ketika dua petugas keamanan berbadan gempal itu mulai menekan gagang gerobak kayu dengan paksa, bersiap mementalkan Arya dan pasien sekaratnya kembali ke jalanan aspal yang dingin. Otot-otot di lengan Arya yang legam terbakar matahari seketika menegang keras, membentuk urat-urat tebal bak kawat baja yang siap meledak. Ia telah menurunkan egonya hingga ke dasar bumi demi menyamar, namun membiarkan nyawa tak berdosa melayang di depan fasilitas medis miliknya sendiri adalah sebuah garis merah yang tak akan pernah ia biarkan terlewati. Arya memasang kuda-kuda. Tumit kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit menancap kuat di atas paving block. Di saat yang sama, erangan Pak Karto dari atas tumpukan ilalang semakin melemah, tenggelam dalam tarikan napas pendek yang terdengar seperti suara kertas basah yang dirobek paksa. Kematian sudah berdiri di ujung gerobak kayu lapuk tersebut, mengulurkan tangan sedingin es untuk menjemput sang peternak tua. Di balik sekat kaca tebal yang memisahkan dunia steril kaum berpunya dan realitas jalanan yang kejam, berdirilah Suster Sari. Gadis muda yang baru 3 bulan mengenakan seragam perawat magang itu, menekan dadanya yang bergemuruh liar bak ditabuh genderang perang. Tidak ada kilau kesombongan pada penampilannya. Seragam putihnya tampak sedikit kebesaran dan bahannya tak selicin milik Linda. Matanya sayu, dihiasi kantung mata gelap akibat kelelahan bekerja melebihi jam ganti bergadang yang seringkali dibebankan secara tidak adil oleh para seniornya. Aroma tubuhnya hanyalah wangi sabun mandi cair murahan berpadu dengan bedak bayi, sangat kontras dengan dominasi parfum bacarat imitasi milik sang kepala shift yang selalu membuat Sari mual. Sari berdiri terpaku di sudut meja resepsionis, menggigit bibir bawahnya hingga nyaris berdarah. Matanya yang bening merekam dengan sangat jelas rentetan kekejaman tak manusiawi yang sedang dipertontonkan oleh atasannya di luar sana. Sari melihat bagaimana bibir keriput pria tua di atas gerobak itu telah berubah menjadi ungu kehitaman, sebuah tanda nyata bahwa sel-sel otaknya sedang menjerit meregang nyawa akibat hipoksia parah. Hati nuraninya berteriak histeris, mengingatkannya pada sumpah suci keperawatan yang ia ucapkan sambil menangis haru beberapa bulan lalu saat prosesi pelantikan kelulusannya. Namun, rasa takut yang melumpuhkan juga merantai kedua kakinya. Linda adalah mimpi buruk bagi setiap perawat junior. Seorang penguasa diktator yang bisa menghancurkan karir seseorang hanya dengan satu coretan tinta di buku evaluasi bulanan. Sari berasal dari keluarga miskin di pinggiran kota. Gaji pertamanya bulan ini adalah satu-satunya harapan untuk menebus obat ibunya yang sedang sakit keras di rumah. Melawan perintah mutlak Linda malam ini, sama artinya dengan membuang periuk nasinya sendiri ke dalam kobaran api. Namun, ketika sebuah tawa sumbang dan merendahkan kembali meluncur dari bibir merah merona Linda, memecah kesunyian pelataran rumah sakit bak suara gagap pembawa sial, dinding pertahanan ketakutan Sari akhirnya runtuh berkeping-keping. Tawa arogan yang menertawakan penderitaan rakyat kecil itu, memicu sebuah letupan empati yang luar biasa masif di dalam dada sang perawat junior. Persetan dengan evaluasi bulanan, persetan dengan ancaman pemecatan. Di luar sana ada nyawa manusia yang sedang diinjak-injak hak hidupnya. Dengan gerakan kasar yang mengejutkan rekan-rekan magangnya, Sari berbalik badan. Ia setengah berlari menuju lemari penyimpanan troli darurat, tangannya yang dingin meraup sebuah tabung oksigen portabel berwarna hijau terang berukuran sedang, sebuah masker non-rebreathing, dan seperangkat alat pasang infus darurat yang ia jejalkan dengan paksa ke dalam saku celemek medisnya. Tabung besi itu terasa sangat berat bagi tubuh mungilnya. Namun adrenalin telah mengubah gadis penakut itu menjadi seorang martir. Mengabaikan segala akal sehat yang menyuruhnya untuk bersembunyi di balik meja, Sari menabrak sensor pintu otomatis dengan bahunya. Kaca tebal itu bergeser membuka, dan Sari melesat keluar menembus udara malam, berlari tertatih menahan beban tabung oksigen di pelukannya. Suara derap langkah sepatu kets putihnya yang beradu cepat dengan aspal menyita perhatian semua orang di area drop-off. Linda menoleh dengan cepat, kacamata hitam yang tersemat di kerahnya sampai bergoyang. Mata sang kepala shift membelalak lebar, tak percaya melihat perawat junior yang biasanya selalu menunduk gemetar dan mau disuruh-suruh membersihkan muntahan pasien itu, kini berani membelah barikade tanpa izin darinya. Linda membuka mulutnya, bersiap untuk meneriakkan makian paling kejam yang pernah ia pelajari, namun Sari sama sekali tidak menatap ke arah sang tiran. Fokus matanya yang sayu dan berkaca-kaca hanya terkunci pada satu titik, wajah pucat pasi Pak Karto. Tanpa mempedulikan aspal kasar dan genangan air tipis yang langsung mengotori lutut celana putih bersihnya dengan noda lumpur coklat pekat,
Sari menjatuhkan dirinya berlutut tepat di samping gerobak kayu berbau busuk tersebut. Bau pesing kotoran sapi langsung menyengat rongga hidungnya. Namun ia tak sedikit pun menutup hidung seperti yang dilakukan Linda. Tangan Sari bergetar sangat hebat. Sedemikian hebatnya hingga tabung oksigen besi itu berbenturan pelan dengan kayu gerobak, menimbulkan bunyi denting yang lirih. Jari-jarinya yang dingin dan gemetar meraba katup regulator tabung, memutarnya dengan tergesa namun pasti. Terdengar bunyi desisan tajam ketika oksigen murni dengan tekanan tinggi mulai mengalir keluar, melewati selang plastik bening dan mengembun di dalam sungkup masker medis. Dengan napas yang ikut tersengal karena panik, Sari mencondongkan tubuhnya, menempelkan masker oksigen itu menutupi hidung dan mulut Pak Karto yang sudah nyaris berhenti bernapas. Tangan kirinya yang masih gemetar memegangi masker itu erat-erat agar udara tidak bocor, sementara tangan kanannya meraba denyut nadi di leher pria tua itu, memastikan aliran kehidupan belum sepenuhnya putus. Dari sudut matanya yang menahan bulir air mata ketakutan, Sari sama sekali tidak menyadari bahwa pria berkaus partai lusuh penebar bau keringat di sebelahnya tidak lagi menatap dengan kepanikan. Mata elang Arya yang sebelumnya menyala penuh amarah, kini meredup, berganti menjadi sebuah tatapan takjub yang teramat dalam. Arya mematung, merekam siluet perawat muda yang rela celananya kotor oleh lumpur dan tangannya bergetar hebat demi menyelamatkan nyawa seorang rakyat jelata. Di tengah sistem rumah sakitnya yang mulai membusuk oleh arogansi pejabat seperti Linda, Arya baru saja menemukan sebutir berlian murni yang bersinar terang di dasar lumpur. Ia membaca name tag plastik sederhana di dada perawat itu, Sari. Sebuah nama yang akan Arya pastikan tak akan pernah menderita lagi di bawah atap kerajaannya. Desisan aliran oksigen murni itu seolah menjadi simfoni kehidupan pertama yang menembus paru-paru rapuh Pak Karto. Pria tua itu terbatuk pelan. Dadanya perlahan mulai mengembang dengan ritme yang sedikit lebih teratur, dan rona ungu pekat di bibirnya berangsur memudar. Krisis fatal pertama berhasil ditunda. Sari menghembuskan napas lega yang sangat panjang, membiarkan sebulir air mata lolos jatuh ke pipinya. Namun, kelegaan itu hanya berumur hitungan detik. Dari arah belakangnya, sebuah bayangan gelap menutupi cahaya lampu lobi. Atmosfer seketika berubah menjadi sangat mencekam, lebih dingin dari udara malam itu sendiri. Suara lengkingan hak tinggi yang dihentakkan ke aspal dengan kemarahan memuncak terdengar mendekat. Linda, dengan wajah memerah padam bagai iblis yang baru saja disiram air suci, berdiri menjulang di atas Sari yang masih berlutut di lumpur. Sang penguasa ruang gawat darurat itu telah kehilangan kesabarannya, bersiap menjatuhkan hukuman paling memalukan bagi pemberontakan sang malaikat penolong. Bayangan hitam beraroma bacarat imitasi yang memuakan itu jatuh tepat menutupi tubuh mungil Suster Sari, merampas cahaya neon lobi dari wajah sang perawat magang yang masih berlutut di atas genangan lumpur aspal. Desisan ritmis dari tabung oksigen yang mengalirkan udara kehidupan ke paru-paru rapuh Pak Karto, seketika terasa bagai suara mesin waktu yang berhenti berdetak. Linda berdiri menjulang di belakang punggung Sari, posturnya sekaku dan sedingin patung pualam pemuja kematian. Tumit sepatu hak tingginya menancap di atas aspal dengan kekuatan penuh, seolah ingin melubangi bumi dan mengubur siapa saja yang berani menentang titahnya malam itu. Wajah sang kepala shift UGD yang biasanya dipoles senyum angkuh, kini memerah padam oleh kemarahan yang mendidih. Urat-urat halus di pelipisnya menonjol di balik sapuan bedak tebal, sementara matanya yang menyorotkan kebencian murni menatap lurus ke arah tabung oksigen hijau terang yang dipeluk erat oleh Sari. Udara malam yang tadinya hangat tiba-tiba anjlok menyentuh titik beku, mencekik setiap tarikan napas di pelataran instalasi gawat darurat yang mendadak sunyi senyap tersebut. Dengan suara melengking tinggi yang langsung membelah keheningan malam bagaikan sabetan cambuk berduri, Linda melontarkan murkanya, membentak Sari hingga bahu perawat junior itu melonjak kaget. Linda mempertanyakan dengan nada sarkasme yang sangat menyayat hati, apakah otak gadis miskin itu sudah tertinggal di panti asuhan tempat ia dibesarkan, berani-beraninya merampok aset medis mahal milik Kusuma Medical Group hanya untuk dihirup oleh seekor pesakitan berbau tanah. Kalimat mematikan itu bergema memantul di dinding-dinding kaca rumah sakit, menarik perhatian para pasien rawat jalan, keluarga pengantar, hingga dokter jaga yang kebetulan melintas di lobi utama. Mereka berkerumun di balik pintu otomatis, membentuk dinding manusia bermata sinis yang bersiap menyaksikan sebuah pertunjukan eksekusi sosial secara langsung. Linda sangat menikmati penontonnya. Ia sengaja mengeraskan volume suaranya, menjadikan arogansinya sebagai panggung teater yang mempertontonkan kekuasaan absolutnya atas nasib para bawahan rendahan. Sari perlahan mendongakkan kepalanya yang terasa seberat bandul timah,
menatap wajah atasannya dengan sepasang mata yang sudah tergenang air mata ketakutan yang masif. Bibirnya yang pucat bergetar hebat, mencoba merangkai kata pembelaan di tengah isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Dengan suara lirih yang nyaris tenggelam oleh deru angin malam, Sari memohon ampun, menjelaskan bahwa bapak tua ini sudah membiru dan akan mati dalam hitungan menit jika tidak diberi oksigen, dan ia bersedia memotong seluruh gaji magangnya bulan ini untuk mengganti biaya tabung hijau tersebut. Namun, pembelaan tulus yang lahir dari empati terdalam itu hanya ditanggapi Linda dengan sebuah dengusan tawa yang teramat kasar dan kering. Bagi monster materialistis seperti Linda, kemanusiaan hanyalah sebuah dongeng usang yang tidak laku dijual di atas lantai pualam rumah sakit elit. Kemarahan Linda belum terpuaskan hanya dengan makian verbal. Mata tajamnya menyapu area sekitar, mencari instrumen yang tepat untuk menghancurkan harga diri perawat pembangkang itu hingga tak tersisa menjadi debu. Tatapannya kemudian terkunci pada sebuah troli kuning milik petugas kebersihan rumah sakit yang terparkir tak jauh dari pilar lobi. Di atas troli itu terdapat sebuah ember merah berisi air bilasan pel yang sangat kotor, sisa membersihkan muntahan pasien dan jejak sepatu berdebu dari ratusan orang sejak sore tadi. Air itu berwarna keruh kehitaman, berbusa kecoklatan di permukaannya, dan mengeluarkan aroma karbol murahan yang bercampur dengan bau amis yang memuakkan. Tanpa membuang sedetik pun waktu, Linda melangkah lebar menghampiri troli tersebut. Tangan kirinya yang dihiasi kuku akrilik merah menyala mencengkeram gagang ember kotor itu dengan tenaga penuh, lalu mengangkatnya dengan kasar hingga sebagian air keruh itu tumpah mengotori lantai paving block. Diiringi seringai sadis yang melebar hingga ke ujung telinga, Linda kembali menghampiri Sari yang masih memegangi masker oksigen di wajah Pak Karto. Tanpa peringatan apapun, Linda memiringkan ember merah tersebut dan mengguyurkan air pel kotornan bau itu tepat ke arah kaki dan separuh badan Sari. Terdengar bunyi guyuran air yang memuakkan ketika cairan keruh kehitaman itu menghantam celana putih bersih dan sepatu kets putih milik sang perawat magang. Noda hitam legam seketika merembes, menghancurkan lambang kesucian profesi keperawatan yang menempel di tubuh gadis itu. Sari terkesiap, napasnya tercekat di tenggorokan, merasakan dingin dan amisnya air kotor yang menembus serat kain seragamnya hingga menyentuh kulit. Air mata yang sejak tadi mati-matian ia bendung akhirnya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Namun, meski tubuhnya bergetar hebat menahan rasa malu yang tak terperi di hadapan puluhan pasang mata, kedua tangan Sari tetap mencengkeram erat masker oksigen di wajah Pak Karto, menolak melepaskannya barang sedetik pun. Ia menerima hukuman fisik itu sebagai harga mutlak untuk membeli sebuah nyawa. Puas menghancurkan martabat bawahannya, Linda melemparkan ember kosong itu ke aspal hingga menimbulkan bunyi kelontang yang memekakkan telinga. Ia lalu memutar tubuhnya perlahan, menatap Arya yang sedari tadi berdiri kaku dengan rahang mengeras seperti baja yang dipanaskan. Linda melipat tangannya di dada, melangkah mengelilingi Arya bagaikan seekor burung pemakan bangkai yang sedang mengitari mangsa lumpuhnya. Sambil menunjuk tepat ke wajah Arya yang tertutup topi caping koyak, Linda berseru lantang kepada kerumunan penonton, mengumumkan dengan nada mencemooh bahwa pria berbau kotoran sapi ini adalah contoh nyata dari sampah masyarakat yang menolak menerima takdir kemiskinannya. Ia merendahkan Arya habis-habisan, menyebut sang mantan kekasih sebagai lintah darat yang tak punya malu datang mengemis kebanggaan medis milik kaum borjuis. Padahal untuk sekadar membeli sabun mandi pun pria itu harus mengoreksi sisa-sisa recehan di selokan. Tawa sumbang dari beberapa penonton kaya yang tak punya hati mulai terdengar bersahutan, ikut menertawakan penderitaan Arya dan kemalangan gerobak tuanya. Arya masih berdiri mematung di tengah panggung penghinaan yang disutradarai oleh mantan kekasihnya itu. Kaos partai lusuhnya berkibar pelan ditiup angin, membawa aroma keringat jujur yang kini dikepung oleh wewangian mahal dan tawa kejam manusia-manusia berhati iblis. Telapak tangannya yang kapalan dan berdarah kini mengepal sangat kuat, buku-buku jarinya memutih, dan kuku-kukunya nyaris menembus kulitnya sendiri. Ia membiarkan Linda menikmati puncak euforia kesombongannya malam ini. Ia membiarkan setiap caci maki itu menancap di udara, terekam abadi dalam ingatan setiap saksi mata di pelataran tersebut. Di balik sorot mata elangnya yang tersembunyi di bawah bayang-bayang caping koyak, Arya tengah menyusun sebuah algoritma kehancuran yang sangat presisi. Linda boleh saja merasa menang malam ini dengan menyiram air pel ke kaki seorang malaikat berhati suci, namun ia sama sekali tidak tahu bahwa pria lusuh yang sedang ia jadikan tontonan ini memiliki kuasa absolut untuk meratakan rumah sakit ini hingga rata dengan tanah, dan menghapus nama Linda dari peradaban medis selamanya. Titik nadir semakin dekat, dan badai pembalasan tengah berderak membangun kekuatan di dalam keheningan sang kaisar. Malam semakin larut,
Namun suhu di pelataran instalasi gawat darurat Kusuma Medical Group seolah merosot tajam menyentuh titik beku. Di bawah siraman cahaya neon putih yang angkuh, Suster Sari masih bersimpuh di atas aspal yang tergenang sisa air pel kotor. Celana putihnya kini berhiaskan noda lumpur kehitaman yang perlahan mengering dan meninggalkan bau karbol murahan yang menusuk hidung, bertabrakan dengan wangi parfum bat carat imitasi milik Linda yang merajai udara. Tubuh mungil perawat magang itu menggigil hebat. Giginya gemeretak menahan dingin yang merembes hingga ke tulang. Namun kedua tangannya yang pucat pasi tetap mencengkeram erat masker oksigen di wajah Pak Karto. Sesekali ia terisak pelan, menelan kepahitan harga dirinya yang baru saja dilucuti di depan puluhan pasang mata, demi menjaga sisa tarikan napas pria tua malang di atas gerobak kayu berbau kotoran sapi tersebut. Namun, kelegaan sesaat yang dibawa oleh aliran oksigen hijau terang itu perlahan sirna. Tiba-tiba, dada kerempeng Pak Karto tersentak ke atas dengan sangat keras. Jari-jarinya yang keriput mencengkeram udara kosong, matanya membelalak lebar menampilkan urat-urat merah di bagian putih matanya, dan dari tenggorokannya terdengar suara gemericik basah yang mengerikan. Aliran darah ke jantungnya kembali tersumbat total. Suster Sari tersentak mundur. Matanya membesar melihat rona biru kehitaman kembali menjalar dengan cepat dari bibir hingga ke leher sang pasien. Dengan suara yang parau dan terputus-putus oleh isak tangis, Sari berteriak menembus keheningan yang mencekam, memberitahu semua orang bahwa denyut nadi bapak ini melemah drastis, oksigen saja tidak cukup, dan pasien ini membutuhkan suntikan pelebar pembuluh darah ke ruang ICU detik ini juga sebelum pembuluh jantungnya pecah. Di balik meja resepsionis berbahan granit mahal, dua staf administrasi hanya saling berpandangan dengan wajah datar tanpa emosi. Mereka telah dicetak oleh sistem yang mengagungkan prosedur di atas nyawa. Salah satu dari mereka membalas teriakan Sari dengan nada mekanis yang dingin, menegaskan bahwa tanpa kartu VIP atau uang muka deposit sebesar 10 juta rupiah malam ini juga, sistem komputer rumah sakit akan mengunci akses ke ruang ICU dan apotek tidak akan mengeluarkan satu ampul obat pun. Kalimat itu meluncur begitu ringan, seakan nyawa Pak Karto di atas gerobak kotor itu tak lebih berharga dari sekadar angka-angka digital di layar monitor mereka. Waktu seakan berhenti. Detak jantung Arya di balik kaos partai lusuhnya bergemuruh hebat menyerupai genderang perang. Disinilah letak kebusukan paling dasar dari kerajaannya, di mana keselamatan seorang manusia ditukar dengan selembar kertas bermaterai dan tumpukan uang kertas. Arya mengatupkan rahangnya sangat rapat hingga otot di pelipisnya berkedut keras. Sejenak, insting kaisarnya meronta ingin menghancurkan penyamaran ini, meraih ponsel satelit di saku celananya, dan memecat seluruh manusia nirempati di lobi ini dalam satu panggilan telepon. Namun, akal sehatnya yang sedingin es menahan amarah tersebut. Ia harus menyentuh titik nadir terdalam untuk bisa mencabut akar kebusukan ini secara menyeluruh. Dengan napas yang berat dan dada yang terasa terhimpit baja, Arya melangkah maju mendekati pintu kaca otomatis. Tangannya yang dipenuhi kapalan tebal dan sisa darah dari luka gesekan gerobak perlahan merogoh saku celana kainnya yang warnanya sudah pudar dan robek di bagian lutut. Jari-jarinya yang kasar menarik keluar sebuah kantong plastik bening yang sudah lecek dan kumal. Kantong plastik itu berisi hasil keringat kejujurannya selama menyamar menjadi peternak di desa. Dari luar plastiknya yang kusam, terlihat gulungan uang kertas pecahan 2.000 dan 5.000 rupiah yang lecek, basah oleh keringat asam, berserta tumpukan koin recehan logam yang berat. Arya mengulurkan tangannya yang gemetar bukan karena takut, melainkan menahan ledakan emosi yang maha dahsyat. Ia menyodorkan kantong plastik kotor itu ke arah Linda. Dengan suara baritonnya yang direndahkan hingga terdengar seperti rintihan keputusasaan, Arya memohon agar sang kepala shift menerima seluruh uang hasil kerjanya bulan ini sebagai jaminan awal. Ia berjanji akan mencari sisa kekurangannya besok pagi, asalkan malam ini nyawa Pak Karto bisa diselamatkan dengan suntikan obat tersebut. Linda menundukkan pandangannya. Alisnya yang digambar sempurna berkerut tajam membentuk jurang kejijikan yang teramat dalam. Ia menatap kantong plastik berisi uang lecek dan recehan logam itu, layaknya melihat bangkai tikus berbelatung yang disodorkan ke depan wajah cantiknya. Aroma uang kertas kusam bercampur keringat itu membuat hidungnya kembang kempis menahan mual. Dengan senyuman miring yang merobek segala sisa kemanusiaan di pelataran itu, Linda berucap nyaring agar gemas suaranya memantul di lantai marmer Italia lobi tersebut. Bertanya dengan nada sarkas yang sangat kejam apakah Arya sedang berusaha melucu dengan menyogok rumah sakit bertaraf internasional menggunakan uang kembalian beli gorengan. Ia mencibir bahwa sekadar untuk menginjak lantai lobi ini saja, uang recehan berbau keringat gembel itu tidak akan pernah cukup untuk menutupi biaya pembersih lantainya. Tanpa memberikan Arya kesempatan untuk membalas,
Linda mengambil satu langkah mundur. Matanya memancarkan kilat kesadisan yang membara. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat untuk memberikan efek dramatis maksimal bagi para penonton di sekeliling mereka, Linda mengayunkan kaki kanannya ke depan. Ujung sepatu hak tingginya yang berwarna putih tulang dan berujung lancip itu melesat membelah udara, menghantam tepat pada bagian bawah kantong plastik kumal di genggaman Arya. Benturan keras itu tak terhindarkan. Plastik tipis yang sudah rapuh karena panas matahari itu langsung robek memanjang dari ujung ke ujung. Detik berikutnya adalah manifestasi dari sebuah kehancuran harga diri yang absolut. Tumpukan koin logam dari dalam kantong plastik itu tumpah ruah bagaikan air bah. Puluhan keping uang logam pecahan 500 dan 1000 rupiah berjatuhan menghantam lantai marmer Italia yang mengkilap bak cermin. Bunyi dentingan logam yang beradu dengan batu alam itu terdengar sangat nyaring, berdenting-denting liar memecah keheningan malam, menyebar ke segala penjuru lobi seperti tetesan air mata orang miskin yang diinjak-injak oleh kesombongan kaum berpunya. Lembaran uang 2000-an yang lecek beterbangan pelan tertiup angin dari pendingin ruangan, mendarat di atas genangan sisa air pel kotor di dekat ujung sepatu Linda. Arya berdiri mematung. Matanya yang tajam perlahan turun menatap kepingan koin hasil keringat darahnya yang kini berserakan tak berharga di bawah telapak kaki mantan kekasihnya. Kesunyian merayap pelan, merantai setiap napas penonton yang menatap ngeri pada kekejaman sang perawat. Di titik nadir inilah, ketika nyawa manusia direndahkan lebih hina dari debu jalanan, badai di dalam dada sang pewaris tahta Kusuma Medical Group akhirnya mencapai titik kritis yang tak lagi bisa dibendung. Gema dari puluhan keping uang logam yang membentur permukaan marmer Italia itu perlahan memudar, bergulir menjauh dan akhirnya berhenti total, menyisakan keheningan yang teramat pekat mencekik di pelataran lobi instalasi gawat darurat. Udara dingin dari mesin pendingin sentral seakan membeku seketika, membungkus setiap orang yang hadir dalam atmosfer ketegangan yang sanggup menghentikan detak jantung. Di bawah pendaran cahaya neon putih kebiruan yang menyilaukan mata, kepingan-kepingan recehan bernilai 100 dan 500 rupiah itu berserakan bak rasi bintang yang jatuh tak berharga di hamparan lantai mewah. Selembar uang kertas pecahan 2000 rupiah yang sudah sangat lecek, basah, dan lengket oleh keringat asam hasil jerih payah memotong rumput seharian di bawah terik matahari, tergeletak memelas tepat di bibir kubangan kecil air pel keruh kehitaman. Pemandangan itu adalah sebuah monumen kehancuran harga diri sempurna yang baru saja diresmikan oleh keangkuhan absolut seorang wanita bermoncong iblis. Di tengah mahakarya kejahatannya, Linda berdiri menjulang dengan postur kelewat pongah, dagunya terangkat tinggi menantang langit-langit lobi, meresapi kemenangannya seolah ia baru saja menaklukkan puncak dunia. Aroma parfum bacarat imitasi yang disemprotkan berlebihan pada seragam perawat Linda menguar semakin beringas, memaksa masuk ke dalam rongga penciuman semua orang demi menutupi bau anyir dari kesombongan yang sebenarnya telah lama membusuk di dalam jiwanya. Sorot mata Linda yang dibingkai oleh sapuan eyeliner tebal meluncur turun, menatap tumpukan recehan bernoda debu jalanan itu dengan pandangan jijik yang tak berusaha ia sembunyikan sedetik pun. Senyuman miring yang sejak tadi bertengger congkak di bibir merah meronanya kini merenggang lebar, memamerkan deretan gigi putihnya dalam sebuah seringai sadis yang mampu membuat iblis sekalipun merinding ngeri melihatnya. Ia melangkah satu tindak ke depan, membiarkan bunyi ketukan hak sepatunya memecah kesunyian yang tegang. Ujung sepatu hak tingginya yang berwarna putih tulang dan mengkilap tanpa noda, dengan sangat sengaja menginjak tepat di atas lembaran uang 2000-an lecek milik Arya. Melalui gerakan lambat yang penuh perhitungan sosiopat, Linda memutar ujung sepatunya, menggilas lembaran uang hasil keringat kejujuran itu tanpa ampun hingga serat-serat kertas tipisnya terkoyak dan kotorannya menyatu permanen dengan lantai marmer. Beberapa keluarga pasien kaya yang menonton dari kejauhan terdengar menahan napas, namun tak ada satu manusia pun yang berani melangkah maju untuk menghentikan sang tiran berseragam putih tersebut. Di seberangnya, terpisah oleh batas imajiner antara kasta tertinggi dan jurang kemiskinan, Arya berdiri mematung bagaikan arca batu karang purba yang baru saja dihantam topan badai. Tidak ada sebulir air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya yang setajam mata pisau bedah, dan tidak ada pula teriakan amarah meledak-ledak yang meluncur dari bibirnya yang kering mengelupas. Namun, di balik keheningan stoik yang mengerikan dan menipu pandangan itu, sebuah gunung berapi sedang bergemuruh dahsyat di dalam dadanya, mengumpulkan tekanan magma yang bersiap membumi hanguskan segala wujud keangkuhan di sekitarnya. Otot-otot di rahang tegas Arya menonjol keluar menembus kulit legamnya, berkedut berulang kali menahan letupan emosi yang telah mendidih hingga ke ubun-ubun. Kedua tangannya yang berotot keras karena sering mengangkat karung pakan ternak, kini mengepal sedemikian kuatnya di sisi tubuh. Buku-buku jarinya memutih pucat seakan suplai darahnya terputus paksa,
dan kuku-kukunya yang terselip sisa tanah hitam menancap teramat dalam ketelapak tangannya sendiri, menembus lapisan kapalan tebal hingga meneteskan cairan merah segar yang menetes jatuh tanpa suara ke atas aspal. Arya menatap tajam ke arah sepatu putih yang masih dengan asyiknya menginjak-injak simbol hasil kerja kerasnya. Ia merekam setiap detik penderitaan yang mengiris hati ini ke dalam relung memorinya yang paling kelam. Bagi Arya, insiden malam ini bukan lagi sekadar ajang balas dendam personal yang dangkal terhadap seorang mantan kekasih materialistis. Ini telah bermutasi menjadi sebuah tamparan keras terhadap borok sistemik di kerajaannya sendiri. Ini adalah deklarasi perang terhadap hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dasar yang dikorbankan demi prosedur kaku dan keserakahan yang dibiarkan tumbuh subur di bawah logo emas rumah sakit keluarganya. Merasa belum cukup dipuaskan oleh kebisuan Arya yang ia salah artikan sebagai bentuk penyerahan diri dan keputusasaan mutlak, Linda melangkah mundur setengah langkah dan menyilangkan kedua lengannya di atas dada. Ia mencondongkan tubuh langsingnya sedikit ke depan, merendahkan posturnya semata-mata untuk memastikan setiap racun arsenik yang keluar dari mulutnya melesat tepat merobek ulu hati pria berkaus partai lusuh tersebut. Dengan nada suara melengking yang direndahkan menjadi desisan berbisa bak ular kobra yang siap mematuk, Linda menyuarakan sebuah syarat yang seketika menyedot seluruh sisa oksigen di lobi tersebut. Ia mendiktekan dengan artikulasi yang sangat lambat dan merendahkan, bahwa jika pria gembel itu benar-benar menginginkan bapak tua bau tanah pembawa kuman di luar sana mendapatkan suntikan pelebar pembuluh darah ke ruang icu malam ini juga, maka ada satu harga mutlak yang harus dibayar lunas selain tumpukan uang receh yang berserakan ini. Linda menuntut agar Arya menjatuhkan kedua lututnya sekarang juga ke atas kubangan air pel kotor, memungut setiap keping koin recehan itu menggunakan bibir dan giginya layaknya seekor anjing kampung pelacak, lalu sebagai sentuhan akhir untuk melunasi nyawa tersebut. Ia memerintahkan Arya untuk menjilat ujung sepatu putihnya, hingga mengkilap tanpa sisa debu sedikit pun di depan semua orang. Syarat tak manusiawi yang dengan kejam merampas seluruh pilar martabat seorang pria itu mengudara, mengendap di telinga semua orang seperti kutukan mematikan. Di balik pintu kaca otomatis, Suster Sari yang masih bersimpuh di atas genangan lumpur aspal sambil memegangi masker oksigen di wajah pasien, menangis sejadi-jadinya. Bahu mungil dalam balutan seragam basahnya bergetar terlampau hebat. Gadis magang itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, merintih di sela isakannya yang menyayat hati, mendoakan dengan segenap keputusasaannya agar pria asing berhati mulia ini tidak akan pernah merendahkan dirinya sampai ke titik paling hina tersebut hanya demi nyawa orang lain. Namun, waktu telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Suara erangan Pak Karto dari atas tumpukan ilalang perlahan semakin sirna. Nadinya berdetak melambat menuju garis lurus, tertelan oleh tarikan napas pendek yang menandakan kematian tinggal berjarak sekian milimeter. Seluruh pasang mata di ruangan itu kini terkunci rapat pada Arya. Sang pewaris tahta perlahan menutup kelopak matanya, menarik napas yang terasa seberat bongkahan baja murni ke dalam paru-parunya. Dan ketika ia membuka kembali matanya, sorot keputusasaan sang tukang ngarit telah sepenuhnya mati, digantikan oleh kilau tajam pedang eksekusi milik sang kaisar yang bersiap menjatuhkan hukuman mati tanpa ampun. Tuntutan tak manusiawi yang baru saja dilontarkan oleh Linda menggantung di udara dingin lobi instalasi gawat darurat, menjelma menjadi kabut beracun yang mencekik setiap tarikan napas dan mematikan fungsi akal sehat. Layaknya sebuah adegan sinematik berbingkai lebar yang menangkap resolusi sebuah tragedi paripurna, puluhan pasang mata menatap kaku ke arah titik pusat konflik. Di satu sisi, seorang pria lusuh berlumur peluh dan tanah berdiri berhadapan dengan seorang perawat berwajah iblis di atas hamparan marmer mewah, yang kini dinodai oleh kepingan uang logam tak berharga. Angin malam yang menelusup dari celah pintu otomatis terasa membekukan waktu dan mengunci pergerakan semua orang. Deru pelan mesin pendingin ruangan sentral menjadi satu-satunya suara yang menemani denting-detik jam dinding raksasa di atas meja resepsionis. Linda masih mempertahankan pose pongahnya, membusungkan dada dengan tangan bersedekap, menudingkan moncong sepatu hak tinggi putihnya ke arah kubangan air kotor. Ia menanti dengan senyum sadis yang merekah lebar, mendamba pemandangan sang mantan kekasih berlutut merendahkan sisa-sisa martabatnya layaknya seekor anjing jalanan kelaparan. Di balik keheningan yang menulikan telinga itu, Arya Kusuma berdiri dengan ketenangan stoik yang teramat mengerikan. Bayangan ujung capingnya yang koyak menutupi kilat mematikan di kedua bola matanya yang hitam legam. Tidak ada setitik pun kepatuhan di sana. Yang ada hanyalah putusan eksekusi mutlak dari seorang kaisar yang kesabarannya telah sepenuhnya tandas tak bersisa. Perlahan, sangat perlahan, rahang Arya mengendur dari ketegangan yang sedari tadi menyiksa tulang wajahnya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya bukan dengan keputusasaan seorang kuli miskin,
melainkan dengan otoritas absolut sang pemilik tahta yang bersiap ia lepaskan dari sangkarnya. Otot-otot di betisnya menegang keras. Kakinya yang hanya dibalut sandal jepit beda sebelah bersiap melangkah maju. Bukan untuk merendahkan diri dan memungut koin kotor itu dengan bibirnya, melainkan untuk meremukan arogansi Linda berkeping-keping. Arya sudah bersiap merogoh ponsel satelit di sakunya, bersiap menghubungi jajaran direksi untuk memecat setiap manusia nirempati di lobi ini, dan mengambil alih kendali rumah sakit ini dengan satu kalimat perintah yang akan mengubah hidup Linda menjadi neraka jahanam. Namun, sekian milidetik sebelum bibir kering Arya terbuka untuk menjatuhkan bom waktu yang akan meruntuhkan sejarah Kusuma Medical Group, sebuah lengkingan tangis yang teramat menyayat hati tiba-tiba merobek keheningan lobi. Suara itu tidak berasal dari kerumunan penonton berjas mahal, melainkan dari pelataran aspal luar yang gelap. Suster Sari, perawat magang yang tubuh mungilnya telah basah kuyup berlumuran air pel hitam dan lumpur berbau karbol, tiba-tiba bangkit berdiri dari samping gerobak kayu. Wajahnya pucat pasi nyaris membiru kedinginan, matanya bengkak dan memerah parah, namun ada sebuah kobaran tekad suci yang menyala begitu terang di balik tatapan sayunya. Mengabaikan udara malam yang menusuk tulang belulang dan tatapan merendahkan dari sang atasan, Sari berlari menerobos sensor pintu kaca otomatis. Jejak langkah dari sepatu kets putihnya yang kini basah dan menghitam meninggalkan noda lumpur berair di atas marmer Italia yang mengkilap, menciptakan sebuah anomali visual yang merusak batas kesombongan lobi elit tersebut. Dengan napas tersengal hebat bak kehabisan pasokan oksigen dan bahu yang terguncang oleh isak tangis yang tak lagi bisa ditahan, Sari menabrakkan tubuhnya ke tepi meja resepsionis berbahan granit mahal. Tangan mungilnya yang masih bergetar hebat merogoh saku dalam celemek seragamnya yang basah kuyup. Menarik keluar sebuah dompet kain usang yang ujung-ujungnya sudah berserabut parah. Jari-jarinya yang sedingin es merogoh isi dompet itu dengan panik, membiarkan beberapa lembar uang 10 ribuan receh jatuh berhamburan ke lantai, hingga akhirnya ia berhasil menarik keluar sebuah kartu ATM generik dari sebuah bank pemerintah subsidi. Tanpa keraguan sedetik pun, Sari membanting kartu plastik murahan itu ke atas hamparan meja granit dengan tenaga yang mengejutkan, menghasilkan bunyi tamparan keras yang menyentak kesadaran dua staf administrasi berwajah robot di baliknya. Sambil menatap lekat ke arah petugas administrasi dengan air mata yang terus menderas membasahi pipinya hingga jatuh menetes ke atas meja, Sari berteriak parau menembus relung hati siapapun yang mendengarnya. Ia memohon dengan segenap jiwa raganya agar mereka menggesek kartu itu sekarang juga tanpa banyak prosedur untuk membayar uang muka deposit ruang ICU. Dengan suara yang putus-putus menahan sesak di dada, sang perawat muda menegaskan bahwa di dalam kartu plastik lusuh itu terdapat seluruh hasil keringat gaji pertamanya bulan ini, uang senilai jutaan rupiah yang sebenarnya harus ia gunakan malam ini juga untuk menebus resep obat ginjal ibunya yang sedang sakit keras di rumah petak mereka. Namun, sambil menunjuk ke arah pelataran luar, Sari menjerit histeris, menyatakan bahwa ia rela membiarkan dirinya hancur dan menyerahkan semua uang itu hingga saldo terakhirnya bersisa nol. Asalkan bapak tua malang di atas gerobak kotor itu tidak dibiarkan mati membusuk hanya karena seonggok ego petinggi rumah sakit dan aturan kertas yang buta terhadap jeritan nurani. Kalimat pembelaan yang murni lahir dari ketulusan paling dalam itu bergema hebat, memantul di dinding-dinding kaca lobi, membungkam rapat setiap mulut yang sebelumnya ikut menertawakan penderitaan sang tukang ngarit. Linda tersentak mundur satu langkah. Senyum sadis di bibirnya luntur seketika seolah baru saja disiram air keras. Wajah cantik berpoles riasan mahal itu berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan karena otoritas absolutnya baru saja dilangkahi secara terang-terangan oleh seorang bawahan paling rendah di rantai makanan IGD. Wajah Linda memerah padam. Tangannya mengepal di sisi tubuh bersiap untuk menerkam Sari dan menyeret gadis itu keluar dari rumah sakit dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Arya mematung sempurna bagai disambar petir di siang bolong. Langkah kakinya yang bersiap menghancurkan panggung kesombongan Linda terhenti mengambang di udara. Mata elangnya yang sedingin es kini membelalak takjub, merekam dengan sangat tajam siluet punggung mungil Suster Sari yang bergetar hebat di depan meja granit. Di tengah kebusukan sistem medis yang telah melacurkan diri pada harta dan jabatan, di tengah kepungan para staf elit yang berhati iblis, Arya baru saja menyaksikan sebuah mukjizat kemanusiaan yang nyata. Seorang gadis miskin yang baru saja diinjak-injak harga dirinya, disiram air kotoran, dan dihina habis-habisan, justru menjadi satu-satunya manusia suci yang bersedia mempertaruhkan nyawa keluarganya sendiri demi menolong seorang kakek asing pencari rumput. Jantung sang kaisar berdesir hebat. Amarahnya terhadap Linda untuk sesaat tertelan oleh badai rasa hormat yang teramat dahsyat kepada sang perawat magang. Keputusannya kini telah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Mahkota keadilan telah bersiap ia letakkan di kepala yang tepat,
dan panggung pembuktian di lobi Kusuma Medical Group ini telah mencapai titik didih paling sempurna untuk diledakkan ke langit. Tamparan keras kartu ATM lusuh di atas hamparan meja granit itu seakan menjadi tombol pemicu yang meledakkan kewarasan Linda. Bagi sang kepala shift yang selalu mendewakan kasta dan materi, perlawanan terbuka dari seorang perawat magang yang miskin adalah sebuah penghinaan tak termaafkan, pengkhianatan mutlak terhadap hierarki kekuasaan yang ia bangun dengan kejam. Wajah cantik Linda yang dipoles riasan mahal itu kini berkerut mengerikan, memerah padam hingga ke batas leher, menampakkan urat-urat kemarahan yang berdenyut kasar di balik sapuan bedaknya. Ia menggeram rendah layaknya predator yang siap menerkam, mengabaikan total napas Pak Karto yang semakin tersendat di luar sana. Tangan kanannya yang berhiaskan kuku akrilik tajam terangkat tinggi ke udara, bersiap untuk mendaratkan sebuah tamparan fisik yang akan menghancurkan wajah pucat Suster Sari yang masih menangis terseduh-seduh. Layaknya sebuah komposisi sinematik berbingkai lebar, pemandangan di lobi itu terangkai dalam satu sudut pandang dramatis yang sempurna. Keangkuhan yang bersiap menghukum ketulusan, ditonton oleh puluhan mata yang membeku dalam ketegangan. Namun, tepat di sekian milidetik sebelum telapak tangan Linda melesat turun untuk menyentuh pipi Sari, sebuah distorsi suara mahadahsyat tiba-tiba merobek udara malam kota, menghancurkan keheningan pelataran instalasi gawat darurat berkeping-keping. Suara itu berawal dari lengkingan tipis di kejauhan, yang dalam hitungan detik membesar menjadi raungan sirene polisi pengawal, patwal, yang memekakkan telinga. Pendaran cahaya strobo merah dan biru yang berputar agresif menyapu kaca-kaca jendela raksasa lobi, mengubah pencahayaan ruangan yang semula didominasi neon putih angkuh menjadi lautan warna darurat yang mencekam. Lampu-lampu kilat itu menari-nari liar di atas wajah pucat para saksi mata, memantul di hamparan marmer Italia, dan menerangi wajah legam Arya yang masih mematung dengan rahang mengeras sebagai pahatan baja murni. Dari balik kegelapan jalan raya, 4 buah mobil Toyota Alphard hitam legam keluaran terbaru, dengan kaca film sepekat malam tanpa bintang, melesat masuk ke dalam area pelataran rumah sakit bagaikan peluru kendali yang mengunci target. Iring-iringan kendaraan super mewah yang biasanya hanya terlihat saat kunjungan menteri atau presiden itu tidak memelankan laju mereka. Ban-ban besar berdecit menjerit, bergesekan kasar dengan aspal paving block, hingga meninggalkan jejak karet hangus dan menebarkan aroma pekat ban terbakar yang langsung menelan habis sisa-sisa wangi parfum imitasi milik Linda. Konvu itu mengerem mendadak dengan formasi melingkar yang sangat presisi, mengepung area drop-off VIP, dan ironisnya, memarkir kendaraan miliaran rupiah mereka hanya berjarak beberapa jengkal dari gerobak kayu butut pemuat rumput yang berbau pesing kotoran sapi. Pintu-pintu mobil hitam itu terayun buka secara serentak. Belasan pria tegap berjas hitam, lengkap dengan alat komunikasi melingkar di telinga, melompat keluar dengan ketangkasan militer. Mereka dengan cepat membentuk pagar betis, mengamankan perimeter seolah sedang melindungi kepala negara dari ancaman penembak jitu. Udara malam yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan kini bergetar hebat oleh otoritas absolut yang baru saja turun ke bumi. Dari kursi penumpang VVIP Alphard terdepan, melangkahlah sosok pria parubaya yang wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis internasional. Beliau adalah Direktur Utama Kusuma Medical Group, sang pemegang kendali operasional tertinggi di rumah sakit raksasa tersebut. Namun, tak ada wibawa tenang yang biasa ia pamerkan di televisi. Malam ini, jas mewahnya tampak kusut, keringat dingin membanjiri dahi lebarnya, dan matanya melotot panik menyapu seluruh penjuru pelataran dengan napas yang memburu tak beraturan, diiringi oleh jajaran komisaris dan petinggi dewan direksi lainnya yang berhamburan keluar dengan wajah tak kalah pucat pasi. Seolah kiamat baru saja diumumkan di grup obrolan rahasia mereka. Melihat kedatangan para penguasa absolut yang menyuplai seluruh kekayaan dan status sosialnya, amarah di wajah Linda menguap seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa liar. Ia menarik turun tangannya yang tadi bersiap menampar Sari. Dalam hitungan detik yang memuakkan, sang tiran berubah wujud menjadi seorang pelayan yang paling patuh. Ia merapikan keras seragamnya yang kaku, memaksakan sebuah senyum manis yang dipenuhi kepalsuan hingga membuat otot pipinya kram, dan menata rambutnya dengan jemari gemetar. Otak materialistisnya langsung menyusun sebuah kesimpulan yang salah kaprah. Para petinggi ini pasti sedang melakukan inspeksi mendadak, atau sedang menjemput seorang pejabat tinggi negara yang mengalami kecelakaan malam ini. Kesempatan emas untuk pamer kinerja dan mendapatkan promosi jabatan berkelebat di depan matanya bak kepingan emas yang jatuh dari langit. Dengan desisan tajam bak ular berbisa, Linda berbalik dan mengomeli 2 petugas keamanan berbadan gempal di dekatnya. Ia memerintahkan dengan nada panik yang ditekan agar tidak terdengar keluar, menyuruh mereka untuk segera menyeret gerobak busuk, pria gembel bertopi caping koyak,
dan perawat magang yang tak tahu malu itu ke tempat pembuangan sampah di belakang gedung Detik ini juga. Ia tidak mau pemandangan menjijikan berupa kotoran sapi dan kemiskinan itu menodai pandangan mata sang direktur utama, yang bisa berakibat pada pemotongan bonus tahunannya. Setelah memastikan security itu bergerak maju, Linda melangkah cepat menuju pintu kaca otomatis, merendahkan bahunya, dan membungkukkan badannya dalam postur penghormatan yang paling sempurna, bersiap menyambut rombongan elit itu layaknya menyambut kedatangan para dewa dari kahyangan. Pintu kaca otomatis bergeser terbuka penuh, mengalirkan udara dingin AC yang bertabrakan dengan panasnya kepanikan di luar. Rombongan direktur utama, diikuti belasan petinggi rumah sakit dan bodyguard, melangkah lebar membelah lobi. Sepatu-sepatu kulit pantofel seharga puluhan juta rupiah itu berderap menghantam lantai marmer, menciptakan ritme intimidasi yang membuat seluruh keluarga pasien dan staf medis di ruangan itu menahan napas dalam keheningan yang mencekam. Linda menundukkan kepalanya dalam-dalam, senyum manisnya merekah lebar. Bibir merahnya perlahan terbuka untuk mengucapkan kalimat penyambutan formal nan menjilat yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia bersiap untuk mengambil alih panggung, menonjolkan dirinya sebagai kepala perawat paling sigap di seluruh rumah sakit. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak masuk dalam skenario otak sempit Linda terjadi. Sang direktur utama beserta seluruh jajaran petinggi itu sama sekali tidak melirik arahnya barang sebias rambut pun. Mereka berjalan melewati tubuh Linda yang masih membungkuk bagaikan melewati seonggok manekin plastik tak kasat mata. Angin dari kibasan jas mahal sang direktur menampar wajah Linda, membawa serta kepanikan yang teramat pekat. Langkah terburu-buru rombongan penguasa itu justru bergerak lurus, membelah kerumunan security, dan menuju langsung ke satu titik pusat yang paling dihindari oleh semua orang malam itu. Mata sang direktur utama yang panik ini terkunci pada sesosok pria berkaus partai lusuh, bertelanjang dada dengan keringat asam, dan memakai caping koyak, yang tengah berdiri tegak di samping gerobak bau kotoran sapi. Di titik inilah, jarum jam seolah berhenti berdetak, dan gravitasi bumi bersiap membalikan kasta kehidupan secara brutal tanpa ampun. Pemandangan di pelataran lobi instalasi gawat darurat Kusuma Medical Group malam itu terhampar bagaikan sebuah mahakarya sinematik berbingkai rasio 16:9 yang menangkap puncak katarsis dari sebuah rentetan konflik dramatis paripurna. Udara malam yang sebelumnya terasa mencekik oleh arogansi dan bau keputusasaan, kini membeku dalam ketegangan mutlak yang tak kasat mata. Linda masih mempertahankan postur membungkuknya di dekat pintu kaca otomatis, merendahkan derajat punggungnya hingga membentuk sudut 90 derajat yang sangat presisi. Senyum manis berbisa yang telah ia latih bertahun-tahun demi menjilat para petinggi merekah terlampau lebar di bibir merah meronanya. Ia memejamkan mata sejenak, menahan napas dengan antisipasi yang rakus, bersiap mendengarkan pujian setinggi langit dari direktur utama atas ketegasannya menjaga kebersihan dan kasta rumah sakit malam ini. Namun, ekspektasi materialistis sang kepala shift itu dihancurkan dengan cara yang paling brutal dan tak terbayangkan oleh akal sehat. Tidak ada sapaan hangat yang menyanjungnya. Tidak ada tepukan bangga di bahu. Yang menampar tubuh Linda justru hanyalah hembusan angin kasar bercampur aroma parfum maskulin mahal ketika belasan pria berjas wol Italia itu berjalan melewatinya dengan kecepatan penuh layaknya pasukan badai. Rombongan penguasa absolut itu mengabaikan eksistensi Linda seolah sang perawat tak lebih berharga dari seonggok debu kotor yang menempel di sela-sela lantai marmer. Mata Linda perlahan terbuka, membelalak lebar dengan pupil yang mengecil drastis ketika ia menyadari punggung-punggung lebar berbalut jas mewah itu tidak berhenti di meja resepsionis untuk melakukan inspeksi. Mereka justru terus melangkah tergesa menembus batas sensor pintu kaca, berhamburan kembali ke area aspal luar yang gelap dan berbau kotoran sapi, menuju tepat ke pusat kebencian Linda. Sepatu-sepatu pantofel seharga puluhan juta rupiah itu berderap tak beraturan menghantam aspal paving block, sama sekali tidak mempedulikan genangan air pel keruh yang baru saja disiramkan Linda, yang kini memercik menodai kilau kulit buaya sepatu mereka. Di ujung pandangan semua orang, di bawah siraman lampu strobo merah biru yang memantul liar dari deretan mobil Alphard, Arya Kusuma berdiri mematung. Pria itu masih mengenakan kaos partai lusuhnya yang berlubang di sana-sini dan basah kuyup oleh keringat asam, bertelanjang dada di balik kemeja kusam itu, dengan topi caping koyak yang menyembunyikan sebagian wajah legamnya. Namun posturnya tak lagi menyeratkan seorang kuli yang kelelahan. Ia berdiri tegak lurus bagaikan sebuah oblis kuno yang tak bisa diruntuhkan oleh badai. Tepat pada jarak 1 meter di hadapan Arya, sebuah pemandangan yang melawan seluruh hukum gravitasi sosial dan meluluhlantakan logika akal sehat terjadi. Sang direktur utama yang usianya sudah menginjak paruh baya, pria yang namanya selalu diagungkan bak dewa di setiap rapat pemegang saham,
tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke depan dengan gerakan memelas. Kedua lututnya yang dibalut celana bahan sutra mahal menghantam aspal keras dengan bunyi berdebum yang menggetarkan tulang rusuk siapapun yang mendengarnya. Aksi penyerahan diri yang absolut itu seketika diikuti oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan petinggi direksi lainnya tanpa terkecuali. Bak efek domino yang meruntuhkan keangkuhan duniawi dalam hitungan detik. Belasan petinggi rumah sakit itu serentak bersujud di atas tanah yang kotor berlumur lumpur, menundukkan kepala mereka dalam-dalam ke arah sepasang sandal jepit beda sebelah milik sang tukang ngarit. Kesunyian yang teramat pekat langsung mencekik leher puluhan saksi mata di ruangan itu. Waktu seolah dipaksa berhenti berdetak. Di tengah keheningan yang menulikan itu, suara parau dan gemetar hebat dari sang direktur utama memecah udara malam. Sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada, keringat dingin membanjiri wajah pucat sang eksekutif seraya ia memohon ampun dengan segenap sisa umurnya. Dengan nada rintihan seorang hamba yang ketakutan setengah mati menghadapi murka dewa pencabut nyawa, sang direktur memanggil pria berbau kotoran sapi itu dengan sebutan Tuan Muda Arya Kusuma, sang pewaris tunggal tahta Kusuma Medical Group. Ia memohon maaf yang sebesar-besarnya seraya meratap hingga suaranya nyaris hilang, menangisi keterlambatan mereka merespons pesan darurat senyap yang dikirimkan Arya beberapa menit lalu melalui ponsel satelitnya. Kalimat Tuan Muda Arya dan pewaris tunggal itu meluncur seperti rudal balistik, menggema berulang kali, memantul di dinding-dinding kaca tebal, menerobos masuk dengan paksa ke dalam gendang telinga Linda, dan meledakkan seluruh kewarasan di dalam otaknya seketika itu juga. Darah di sekujur tubuh sang kepala shift seolah tersedot habis ke dasar bumi, menyisakan wajah yang seputih mayat yang diawetkan dalam formalin. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik yang terasa bak siksaan neraka, sebelum akhirnya bergemuruh gila-gilaan menghantam tulang rusuknya sendiri, hingga ia merasa sesak napas yang parah. Lutut Linda seketika kehilangan seluruh fungsi penopangnya. Kaki yang sebelumnya ia gunakan dengan terlampau pongah untuk menginjak lembaran uang 2000-an milik Arya dan menendang harga diri pria itu, kini terlipat lemas tak bertenaga. Tubuh langsing Linda merosot jatuh ke lantai marmer dengan bunyi berdebam yang menyedihkan, mendarat tepat di samping pecahan koin recehan yang tadi ia hina. Matanya mendelik kosong menatap ruang hampa, bibirnya bergetar hebat tak mampu membentuk satu patah kata pun. Realitas yang baru saja menghantamnya terlampau masif, terlampau brutal untuk dicerna oleh otak materialistisnya yang sempit. Pria lusuh yang selama 3 hari ini ia tertawakan, ia ludahi kehormatannya sebagai gembel bau tanah, kuli pakan ternak, dan pecundang menjijikan yang mengais recehan, ternyata adalah kaisar absolut pemilik setiap jengkal marmer yang kini menopang tubuh gemetarnya. Dialah penguasa mutlak dari setiap alat medis yang ia banggakan, dan tangan kotor berlumpur itulah yang menandatangani setiap lembar slip gaji bernominal besar yang tadi siang ia pamerkan dengan penuh kesombongan. Memori tentang bagaimana ia memaksa Arya untuk memungut koin kotor dengan mulut dan menjilat ujung sepatunya kini berputar kembali bak kaset rusak, merobek-robek ulu hatinya, menjanjikan sebuah eksekusi mati bagi karir dan masa depannya di dunia keperawatan. Di depan sana, panggung sandiwara penyamaran telah resmi ditutup selamanya. Arya Kusuma perlahan mengangkat kedua lengannya yang berotot legam terbakar matahari. Jari-jarinya yang dipenuhi lapisan kapalan tebal dan luka goresan ilalang meraih tepi topi caping bambu yang telah lapuk termakan jamur, lalu melepaskannya dari kepalanya dan melemparkannya ke aspal dengan gerakan santai namun mematikan. Begitu mahkota kemiskinan itu menyentuh tanah, aura, tukang ngarit, yang lusuh, pasrah, dan tak berdaya itu menguap lenyap tertiup angin malam, digantikan oleh ledakan karisma yang membutakan mata. Sorot mata Arya berubah menjadi sehitam palung samudera terdalam yang siap menelan segala cahaya, memancarkan wibawa dan dominasi mutlak seorang penguasa tertinggi yang tak terbantahkan. Suster Sari yang masih berlutut memegangi tabung oksigen membelalakan matanya yang bengkak karena menangis, menatap sosok Arya dengan tubuh gemetar takjub, menyadari bahwa kartu ATM berisi gaji pertamanya yang ia banting tadi tak ada seujung kuku pun dibandingkan triliunan aset milik pria yang baru saja ia bela mati-matian. Tanpa sudi sedikit pun melirik arah Linda yang kini merangkak gemetar di atas lantai lobi sambil menjambak rambutnya sendiri dalam keputusasaan yang tak terperi, Arya menatap dingin ke arah barisan direksi yang masih mencium aspal. Dengan suara baritonnya yang berat, tajam, dan memancarkan palu godam keadilan, Arya memberikan perintah absolut pertamanya malam itu. Ia memotong segala rintihan permintaan maaf itu dan memerintahkan dengan artikulasi lambat yang mematikan agar mereka segera memindahkan bapak tua di atas gerobak ini ke ruang operasi VVIP nomor wahid detik ini juga. Arya memberikan ultimatum yang membuat bulu kuduk semua orang di pelataran itu berdiri kaku,
menegaskan bahwa jika sampai bapak tua itu menghembuskan napas terakhirnya malam ini akibat kelalaian prosedur administrasi rendahan, maka ia akan memastikan seluruh jajaran direksi yang berlutut di hadapannya akan dilucuti hartanya hingga jatuh miskin, dan membusuk di sel tahanan tergelap atas tuduhan kelalaian pembunuhan berencana. Titah sang kaisar telah dijatuhkan, membelah malam dengan keadilan, dan roda nasib Linda baru saja menggelinding bebas ke dasar jurang neraka yang tak berdasar. Titah absolut yang menggelegar dari bibir sang kaisar tidak hanya membelah kesunyian malam, tetapi juga mengaktifkan mode darurat level tertinggi yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di Kusuma Medical Group. Sang direktur utama, tanpa mempedulikan setelan jas wall mahal seharga ratusan juta yang kini ternoda lumpur dan kotoran aspal, melompat bangkit dengan kelincahan yang dipaksakan oleh rasa takut luar biasa. Sambil berteriak histeris dengan urat leher menegang, ia memerintahkan seluruh dokter spesialis jantung terbaik yang kebetulan sedang berada di gedung untuk turun ke pelataran detik itu juga. Hanya dalam hitungan sekian tarikan napas, belasan staf medis senior berhamburan keluar membawa brankar berlapis baja nirkarat mengkilap, simbol fasilitas VVIP nomor wahid, lengkap dengan peralatan kejut jantung portabel dan ventilator mekanik tercanggih. Tubuh Renta Pakarto yang berlumuran debu ilalang dipindahkan dari atas gerobak kayu busuk itu dengan kehati-hatian tingkat dewa, diperlakukan layaknya seorang raja yang sedang meregang nyawa. Seluruh pemandangan di pelataran rumah sakit malam itu seolah terbingkai sempurna dalam sebuah rasio 16:9 yang sangat sinematik. Layaknya adegan puncak dari sebuah mahakarya film pendek berkonflik ekstrim, menyorot perputaran roda nasib yang bergerak dengan kebrutalan emosional yang sangat memuaskan. Saat gerombolan dokter spesialis itu mendorong brankar Pak Karto menembus pintu kaca dengan kecepatan penuh meninggalkan lobi, keheningan mematikan kembali mengambil alih panggung utama. Arya Kusuma masih berdiri di titik yang sama. Tangannya yang kasar perlahan menyapu sisa keringat asam di dahi, dan bersamaan dengan gerakan sederhana itu, seluruh sisa-sisa ilusi tentang sosok tukang ngarit lusuh menguap tak berbekas ke udara malam. Postur tubuhnya yang sebelumnya sengaja dibungkukan kini berdiri tegak sempurna, menjulang bagaikan menara baja yang memancarkan dominasi absolut. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin, dan menatap lurus ke arah tumpukan koin recehan di atas marmer. Di dekat kepingan logam tak berharga itu, tubuh Linda teronggok tak berdaya bagaikan seonggok sampah medis yang ditolak oleh tempat pembakaran. Wanita itu masih merangkak gemetar. Wajahnya yang tadi dipoles angkuh kini hancur lebur. Air mata ketakutan yang mengalir deras telah merusak eyeliner tebalnya, menciptakan jejak hitam legam yang melintasi bedak pucatnya, membuatnya tampak seperti badut tragis di akhir pertunjukan yang gagal total. Dengan langkah pelan namun memancarkan aura kematian yang tak terbantahkan, Arya melangkah maju memasuki lobi berlantai marmer Italia. Suara tamparan sandal jepit beda sebelahnya yang kotor oleh lumpur beradu nyaring dengan lantai mengkilap tersebut, bergema di seluruh penjuru ruangan layaknya detak jarum jam yang menghitung mundur eksekusi mati. Setiap langkah Arya memaksa Linda untuk menyeret tubuhnya mundur, bergesekan dengan marmer dingin, sementara napas wanita itu memburu liar bagai penderita asma yang tersedak parunya sendiri. Linda mencoba membuka mulutnya untuk merangkai sebuah kata maaf, memohon belas kasihan atas nama cinta masa lalu yang pernah mereka rajut, namun yang keluar dari kerongkongannya hanyalah bunyi decitan menyedihkan yang nyaris tak terdengar. Wangi parfum bacarat imitasi yang sebelumnya meracuni udara lobi kini sepenuhnya kalah telak oleh aroma keringat dingin kepanikan yang menguar tajam dari pori-pori sang mantan kekasih yang sangat materialistis tersebut. Arya berhenti tepat 2 jengkal dari tubuh Linda yang gemetar hebat di lantai. Ia tidak menunduk, tidak pula meludah, hanya menatap wanita itu dengan sorot mata sedingin daratan es Antartika. Tanpa mengalihkan pandangannya sedetik pun, Arya mengangkat tangan kanannya ke udara dan memberikan jentikan jari yang sangat pelan. Dari barisan belakang dewan direksi yang masih menundukkan kepala, seorang asisten pribadi berpakaian serba hitam melesat maju ke depan bagaikan bayangan. Asisten itu membungkuk dalam, lalu dengan kedua tangannya menyerahkan sebuah tablet iPad Pro keluaran terbaru yang layarnya menyala terang. Arya menerima gawai berlapis baja ringan itu, jari telunjuknya yang dipenuhi kapalan tebal mulai mengusap layar kaca yang mulus, mengaktifkan sebuah file terenkripsi tingkat tinggi yang selama ini hanya bisa diakses oleh Dewan Pengawas Independen Rumah Sakit. Cahaya biru dari layar tablet itu memantul di wajah legam Arya, mempertegas rahangnya yang mengeras saat ia bersiap membacakan baris demi baris data yang akan menjadi palu godam penghancur karir Linda selamanya. Menembus kesunyian lobi, suara bariton Arya memecah udara, berat dan bergemuruh layaknya guntur yang bergulung di langit mendung. Ia menyebut nama lengkap Linda Permatasari bukan dengan sisa-sisa kasih sayang, melainkan layaknya pembacaan dakwaan di ruang sidang Mahkamah Agung.
Ia menelanjangi pola pikir kotor sang perawat, menegaskan bagaimana Linda mengira posisinya sebagai kepala shift memberinya hak penuh untuk menjadi Tuhan atas nyawa rakyat miskin, serta menganggap bahwa slip gaji bernominal besar itu sanggup membeli harga diri dan nyawa seorang pria pencari rumput. Arya menjeda kalimatnya, membiarkan gema kata-katanya menyayat sisa-sisa kesombongan Linda yang telah menjadi debu. Jari Arya mengetuk layar iPad dengan keras, lalu dengan nada suara yang perlahan meninggi, ia membongkar fakta paling menjijikan bahwa seluruh kemewahan palsu yang Linda kenakan malam ini, parfum murahan yang ia banggakan, dan mobil cicilan yang ia pamerkan dengan angkuh tadi siang, pada kenyataannya dibiayai oleh darah dan air mata pasien miskin yang selama ini diam-diam ia peras di balik pintu ruang IGD. Mendengar hal itu, mata Linda terbelalak sempurna, kepalanya menggeleng cepat memancarkan teror absolut, namun pita suaranya seakan putus tak sanggup mengeluarkan sanggahan. Arya memutar layar iPad tersebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh jajaran direksi, staf medis, hingga para pengunjung yang masih membeku di lobi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Di layar lebar beresolusi tinggi itu terpampang detail mengerikan berupa diagram aliran dana gelap, deretan kwitansi palsu, dan rekaman transfer ke rekening anonim. Dengan artikulasi lantang yang menguliti dosa-dosa masa lalu, Arya membeberkan bukti kejahatan struktural tersebut. Ia merinci bagaimana selama 8 bulan terakhir, Linda telah menggelapkan ratusan kotak obat antibiotik mahal dan tabung oksigen dari gudang farmasi utama untuk dijual ke jaringan klinik ilegal demi keuntungan pribadi. Arya menunjuk kursor ke deretan angka yang menunjukkan bahwa sang perawat arogan itu secara masif memanipulasi ketersediaan ruang ICU, sengaja menolak pasien miskin pemegang BPJS, dan memeras keluarga pasien rentan untuk menyetor uang muka tunai ilegal yang langsung masuk ke saku seragamnya demi membiayai gaya hidup sosialita palsunya. Setiap lembar bukti yang dibacakan Arya terasa seperti pedang berkarat yang ditusukkan bertubi-tubi tanpa ampun ke dalam ulu hati karir keperawatan Linda. Raut wajah sang direktur utama yang masih bersimpuh di dekat meja resepsionis, seketika berubah memerah menahan murka yang meledak-ledak. Kemarahan membanjiri wajah para eksekutif rumah sakit menyadari bahwa parasit korup sekelas ini telah bersarang nyaman merusak reputasi mereka. Linda menjerit histeris, sebuah lolongan panjang yang memekakan telinga bak binatang buas yang tertembak dadanya. Ia menangkupkan kedua tangannya, memukulkan kepalanya sendiri ke lantai marmer berkali-kali hingga dahinya membiru, meratap memohon agar Arya mengampuni nyawanya dan tidak mengirimnya ke balik jeruji besi. Namun, sang kaisar tidak memiliki sisa ruang terkecil pun untuk memberikan belas kasihan pada monster tanpa nurani. Dengan gerakan perlahan yang memancarkan keanggunan sang eksekutor mutlak, jari telunjuk Arya yang kasar menekan tombol pengiriman di layar iPad tersebut. Dalam satu jentikan siber yang presisi, seluruh paket data korupsi dan bukti pemerasan itu terdistribusi serentak ke server utama markas kepolisian resor kota dan tembusan langsung ke Ketua Dewan Etik Keperawatan Nasional. Pada detik yang sama, nyawa karir dan kehormatan Linda resmi dicabut paksa dari akarnya, memastikan sang mantan pacar yang sombong itu tidak hanya akan tertendang keluar secara tidak hormat malam ini, tetapi juga akan menghabiskan sisa masa mudanya membusuk di balik jeruji besi sel tahanan tergelap sebagai pesakitan yang dibenci dunia. Sentuhan jari sang kaisar pada layar tablet itu, ibarat pelatuk senapan mesin yang ditembakkan tepat ke jantung kesombongan Linda. Transmisi data digital yang melesat dalam hitungan milidetik menuju server kepolisian resor kota dan Dewan Pengawas Etik Keperawatan itu, membawa serta seluruh lembaran masa depan, reputasi, dan kebebasan sang kepala shift UGD menuju tiang eksekusi. Di atas hamparan lantai marmer Italia yang membeku oleh ketegangan, tubuh Linda mengejang hebat bagaikan disengat aliran listrik ribuan volt. Jeritan histeris yang keluar dari kerongkongannya tak lagi terdengar seperti suara merdu manusia beradab, melainkan lengkingan panjang seekor binatang buas yang kakinya hancur terjepit perangkap besi berkarat. Wanita itu menampar-nampar wajahnya sendiri berkali-kali, berharap semua teror absolut yang menimpanya ini hanyalah sekadar mimpi buruk yang lahir dari kelelahan jadwal jaga malamnya. Namun, rasa perih di kulit pipinya yang memerah akibat tamparan kalapnya sendiri adalah sebuah bukti nyata tak terbantahkan bahwa neraka duniawi telah benar-benar menjemputnya. Air mata keputusasaan yang bercampur dengan luntur eyeliner hitam pekat kini mengalir deras membelah sapuan blush on mahalnya, menetes jatuh mengotori kerah gaun seragam perawatnya yang selama ini selalu ia setrika hingga kaku tanpa celah. Kuku-kuku akrilik merah menyala yang tadinya selalu ia gunakan dengan penuh kediktatoran untuk menunjuk dan merendahkan kaum papa, kini mencakar-cakar permukaan lantai dengan liar, menimbulkan bunyi decitan ngilu seolah ia sedang berusaha keras menggali kuburannya sendiri di tengah gemerlap lobi elit tersebut. Akal sehat Linda telah menguap tanpa sisa dihembus pusaran angin kepanikan,
digantikan sepenuhnya oleh insting bertahan hidup paling primitif dan memalukan. Mengabaikan seluruh sisa-sisa harga diri yang mungkin masih menempel di pori-porinya, wanita yang tadinya berdiri setinggi langit itu memaksakan tubuhnya untuk merangkak maju bagaikan reptil cacat yang meregang nyawa. Gaun seragam putih kebanggaannya bergesekan kasar dengan lantai, menyapu debu kotor, serpihan sisa lumpur, dan genangan air pelkru kehitaman yang sebelumnya dengan sangat kejam ia siramkan pada Suster Sari. Dengan gerakan putus asa yang menyayat hati, kedua lengan Linda menjulur panjang ke depan. Meronta berusaha meraih dan memeluk erat sepasang kaki legam Arya yang hanya beralaskan sandal jepit beda sebelah. Tangan yang tadi siang mengibas-ngibaskan slip gaji dengan gaya paling pongah di muka bumi itu, kini bergetar teramat hebat saat jemarinya nyaris menyentuh betis Arya yang berlumuran sisa lumpur dan kotoran ilalang. Sambil meraung memilukan hingga urat-urat biru di lehernya mencuat keluar menahan sakit, Linda menangis terseduh-seduh merangkai kalimat permohonan, memanggil nama Arya dengan nada mendayu-dayu yang dipaksakan. Ia mengemis belas kasihan dengan mengingatkan pria itu pada janji cinta sehidup semati masa muda mereka di bangku kuliah dulu, dan bahkan bersumpah sambil tersedak isak tangisnya sendiri bahwa ia rela menjadi budak pencuci kaki Arya setiap hari, asalkan sang mantan pacar mau membatalkan laporannya ke pihak berwajib dan tidak membiarkan kulit halusnya membusuk di dalam sel tahanan yang gelap gulita. Namun, benteng pertahanan hati Arya Kusuma telah dilapisi oleh baja murni berlapis es yang tak akan pernah bisa ditembus oleh air mata buaya murahan. Pria itu tak lagi melihat wanita cantik yang pernah amat dicintainya di masa lalu. Di mata elangnya, tubuh yang tersungkur meratap di lantai marmer itu hanyalah sebuah cangkang kosong penuh nanah keserakahan yang telah dengan sadar melacurkan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi demi lembaran rupiah. Tepat sebelum ujung kuku akrilik Linda menyentuh debu di kulit kakinya, Arya melangkah mundur dengan keanggunan sempurna seorang kaisar yang menolak tersentuh najis, membiarkan tubuh sang mantan kekasih tersungkur menghantam marmer dingin dengan sangat keras. Sorot mata Arya tak sedikit pun memancarkan amarah yang meledak-ledak, melainkan menyajikan sebuah kekosongan absolut yang jauh lebih mematikan dari ribuan caci maki. Dengan nada suara baritonnya yang berat, dalam, dan sedingin bongkahan es abadi, Arya menolak permohonan itu dengan telak. Ia menegaskan tanpa keraguan bahwa cinta masa lalu mereka telah Linda kubur sendiri, hidup-hidup di bawah tumpukan uang receh yang baru saja wanita itu injak-injak dengan sangat kejam. Arya menyatakan bahwa keadilan tanpa pandang bulu malam ini bukanlah tentang balas dendam picisan seorang pria yang tersakiti, melainkan harga mutlak yang harus Linda bayar lunas atas setiap tetes air mata dan darah pasien miskin yang pernah sang perawat usir secara paksa demi mendanai parfum murahan, kuku palsu, dan cicilan mobil mewahnya. Mengakhiri kalimatnya yang bergetar penuh wibawa dan mematikan tersebut, Arya menoleh tajam ke arah dua petugas keamanan berbadan gempal yang sejak tadi berdiri mematung dengan wajah pucat pasi di sudut lobi. Ironisnya, mereka adalah dua petugas keamanan yang sama persis, yang beberapa menit lalu diperintahkan dengan gaya kediktatoran oleh Linda untuk mengusir Arya dan gerobaknya layaknya membuang hewan berpenyakit dari pelataran suci. Melalui satu anggukan kecil yang tak kasat mata dari sang pewaris tunggal rumah sakit, sang direktur utama yang masih bersimpuh gemetar di lantai langsung meneriakkan komando dengan suara pecah yang memekakan telinga, memerintahkan kedua security itu untuk segera melucuti seluruh atribut kebesaran Kusuma Medical Group dari tubuh wanita korup tersebut dan menyeretnya keluar sejauh mungkin malam itu juga. Dua pria kekar berseragam safari hitam itu langsung melesat maju bagaikan anjing pemburu buas yang baru saja dilepas dari rantai bajanya. Mereka menyergap kedua lengan Linda dengan sangat kasar, menjepitnya kuat-kuat, lalu mengangkat tubuh langsing wanita yang terus memberontak histeris itu secara paksa ke udara. Tanpa sedikit pun sisa belas kasihan di wajah mereka, salah satu petugas keamanan menarik paksa name tag berlapis emas yang menempel di dada kiri Linda, dilanjutkan dengan merenggut kasar pin kehormatan kepala perawat dari kerahnya. Bunyi kain seragam mahal yang terobek berderak nyaring memantul di dinding lobi, disusul oleh terlemparnya topi perawat putih dari kepala Linda hingga hancur terinjak sepatu bot security, meruntuhkan secara total seluruh sisa benteng kesombongan sang tiran hingga tak tersisa sehelai benang pun kebanggaan pada dirinya. Eksekusi pengusiran tak terhormat itu berlangsung layaknya sebuah parade arak-arakan menuju tiang gantungan penderitaan yang disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat kerajaannya. Linda diseret tanpa ampun membelah hamparan lobi utama, kedua kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi putih meronta-ronta panik menendang udara kosong, sementara tangisannya menggema menyayat hati mencari simpati yang tak akan pernah datang. Sungguh tragis. Tak ada satu manusia pun di ruangan itu yang sudi meneteskan air mata iba. Puluhan pasang mata, mulai dari keluarga pasien kelas bawah yang pernah ia peras uang depositnya, hingga para perawat junior magang yang selama ini selalu ia jadikan budak pesuruh,
menatap kepergian sang monster dengan rasa kelegaan luar biasa yang meledak di dalam dada. Beberapa staf medis bahkan terang-terangan menyoraki kejatuhannya, mencemooh dan tersenyum sinis dengan tatapan penuh kepuasan dendam yang akhirnya terbayar lunas. Tepat di bibir pintu kaca otomatis yang membuka lebar, kedua security itu mengayunkan tubuh Linda dan melemparkannya dengan sangat kasar keluar area pelataran. Tubuh berbalut gaun seragam putih yang kini sangat kotor, berlumur air pel, dan robek di bagian bahunya itu terjerembab keras menghantam aspal paving block yang keras dan dingin. Secara puitis layaknya hukum karma yang bekerja, Linda mendarat dan tersungkur tepat di atas aspal yang sama persis di mana gerobak kayu butut berbau kotoran sapi milik Arya tadinya terparkir dihinakan. Di bawah siraman cahaya lampu strobo merah dan biru dari 3 unit mobil kepolisian resor kota yang akhirnya tiba melolong membelah gelapnya malam, Linda hanya bisa meringkuk memeluk lututnya sendiri di atas aspal yang kotor berdebu, menanti borgol dingin menjemput kedua pergelangan tangannya. Parfum bat carat imitasi kebanggaannya telah sepenuhnya lenyap di telan angin malam, berganti mutlak dengan bau pesing jalanan, masamnya keringat ketakutan, dan aroma kehancuran paripurna. Roda nasib telah berputar 180 derajat dalam hitungan menit yang sangat brutal, menghempaskan sang ratu kesombongan dari singgasana marmernya langsung menuju dasar jurang kehinaan yang paling kelam di muka bumi. Keadilan pedang sang kaisar telah ditegakkan dengan cara yang amat elegan. Kini hanya menyisakan satu babak penutup yang manis bagi Arya untuk merengkuh dan menobatkan sang malaikat tak bersayap, perawat magang yang telah membuktikan ketulusan hatinya di tengah pekatnya badai kebusukan dunia medis tersebut. Raungan sirine mobil kepolisian resor kota yang membawa tubuh gemetar Linda perlahan menjauh, ditelan oleh pekatnya malam dan bisingnya lalu lintas jalan raya. Pendaran lampu strobo merah dan biru yang tadinya menyapu liar dinding-dinding kaca pelataran instalasi gawat darurat Kusuma Medical Group kini berangsur memudar, menyisakan cahaya pendar neon putih yang kembali merajai lobi. Namun, atmosfer di dalam ruangan mewah berlantai marmer Italia itu telah berubah total secara permanen. Kesombongan yang sebelumnya berkerak tebal di udara telah tersapu bersih oleh badai keadilan yang baru saja membumi hanguskan sang tiran. Puluhan pasang mata, mulai dari jajaran dewan direksi yang masih membungkuk takzim, para staf medis yang menahan napas, hingga keluarga pasien yang mematung di sudut ruangan, kini mengunci tatapan mereka pada satu sosok yang berdiri menjulang di pusat lobi. Arya Kusuma, sang kaisar medis yang menyamar dalam balutan kaos partai lusuh berlubang dan celana kain pudar, telah menjelma menjadi manifestasi absolut dari kekuasaan tertinggi yang tak lagi bisa dibantah oleh siapapun. Di tengah keheningan yang teramat pekat hingga jatuhnya sehelai jarum pun akan terdengar seperti dentuman meriam, Arya memutar tubuhnya yang kokoh. Pandangannya yang setajam bila pedang eksekusi perlahan melembut, menanggalkan aura pembunuh berdarah dinginnya, dan beralih menatap sesosok tubuh mungil yang masih bersandar lemas di tepi meja granit resepsionis. Suster Sari berdiri di sana dengan kondisi yang teramat menyayat hati. Seragam putih kebanggaannya telah hancur lebur, dihiasi noda lumpur aspal, bercak air pel kotor yang berbau karbol, dan lecek akibat pergulatan fisik menahan beban tabung oksigen sebelumnya. Wajah gadis itu sepucat kertas manila. Matanya membengkak parah dengan sisa-sisa air mata yang masih menggenang di pelupuknya. Di atas meja granit di samping tangannya yang masih bergetar hebat, tergeletak sebuah kartu ATM plastik murahan dari bank subsidi pemerintah. Kartu usang yang berisi seluruh gaji magang pertamanya, yang beberapa menit lalu ia banting dengan gagah berani demi menebus nyawa seorang kakek pencari rumput, mengorbankan biaya pengobatan ibunya sendiri. Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ketakutan luar biasa menyergap batinnya menyadari bahwa pria lusuh yang ia bela mati-matian ternyata adalah pemilik tunggal dari setiap oksigen yang ia hirup di gedung pencakar langit ini. Langkah kaki Arya yang hanya beralaskan sandal jepit beda sebelah kembali memecah keheningan lobi. Tap, tap, tap. Bunyi yang sangat sederhana itu kini terdengar layaknya ketukan palu keagungan yang membelah lautan manusia. Para staf administrasi dan dokter senior otomatis menyingkir, menempelkan tubuh mereka ke dinding kaca, memberikan jalan seluas-luasnya bagi sang pewaris tahta. Arya berhenti tepat 1 jengkal di hadapan Suster Sari. Ia tidak memandang gadis itu dengan tatapan merendahkan atau penuh rasa kasihan picisan. Sebaliknya, Arya menatap Suster Sari dengan pendaran rasa hormat yang teramat dalam, sebuah apresiasi absolut dari seorang kaisar kepada ksatria tersucinya. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kelembutan yang kontras dengan otot lengannya yang kasar, Arya mengulurkan tangannya yang dipenuhi kapalan tebal, mengambil kartu ATM lusuh itu dari atas meja granit, lalu meraih jemari Suster Sari yang sedingin es batu dan meletakkan kembali kartu tersebut ke telapak tangan sang perawat. Melalui suara baritonnya yang kini terdengar sangat hangat dan menenangkan bak alunan simfoni di tengah badai, Arya memecah kebuntuan.
Ia menyatakan secara langsung ke dalam rungu sang perawat bahwa di dalam sistem kerajaannya yang mulai membusuk oleh keserakahan materialistis, ia hampir saja kehilangan harapan pada nilai kemanusiaan, hingga akhirnya semesta menghadirkan Sari malam ini. Arya mengintegrasikan pujiannya dengan sangat indah, mengatakan bahwa tangan Sari yang gemetar saat memasang masker oksigen di tengah guyuran air pel kotor adalah bentuk perlawanan paling epik yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Dan keberanian gadis itu mempertaruhkan uang obat ibunya demi seorang kakek miskin asing membuktikan bahwa mahkota sejati rumah sakit ini tidak terletak pada jabatan atau seragam yang licin, melainkan pada kemurnian nurani yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Mendengar setiap untaian kata yang meluncur dari bibir sang penguasa tertinggi itu, pertahanan air mata Sari kembali jebol. Gadis itu terisak hebat, bahunya berguncang naik turun, tak mampu mempercayai bahwa kebaikannya yang sederhana mendapatkan pengakuan seluhur ini dari puncak piramida kekuasaan. Namun, kejutan katarsis itu belum mencapai titik puncaknya. Arya membalikan badannya menghadap sang direktur utama yang masih berdiri menunduk di dekat pintu dengan wajah pucat pasi. Dalam satu tarikan napas panjang yang memancarkan otoritas mutlak, Arya menjatuhkan titah penyelesaiannya yang akan merombak sejarah Kusuma Medical Group malam itu juga. Dengan artikulasi yang menggelegar lantang, ia memerintahkan sang direktur untuk mencetak surat keputusan pengangkatan detik ini juga, menobatkan Suster Sari yang baru berstatus magang 3 bulan itu untuk langsung melompati hierarki dan duduk secara permanen sebagai kepala ruangan IGD, menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan monster korup sebelumnya, lengkap dengan gaji dan fasilitas tingkat eksekutif. Tak berhenti sampai di situ, Arya menaikkan nada suaranya, mendeklarasikan bahwa mulai esok pagi, seluruh biaya pengobatan VIP untuk Ibu Suster Sari akan ditanggung penuh seumur hidup oleh dana abadi keluarga Kusuma, dan ia secara pribadi memberikan beasiswa penuh tanpa batas, full ride scholarship, bagi Sari untuk melanjutkan pendidikan ke fakultas kedokteran terbaik di negara ini, hingga ia lulus menjadi seorang dokter spesialis. Ledakan euforia seketika memenuhi lobi. Beberapa perawat junior yang selama ini tertindas tak kuasa menahan isak tangis bahagia mereka. Bahkan ada yang bertepuk tangan pelan menyambut runtuhnya era kediktatoran. Suster Sari merosot jatuh ke lantai, bersujud syukur sambil menangis sejadi-jadinya, mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang terbata-bata kepada Sang Pencipta dan kepada pria luar biasa di hadapannya. Ia yang tadinya siap pulang dengan perut lapar dan tangan kosong, kini diguyur anugerah yang melampaui mimpi terliarnya. Keadilan telah bekerja dengan cara yang paling puitis, yang sombong dihempaskan ke dasar neraka, dan yang tulus diangkat ke puncak singgasana. Dari balik pintu otomatis yang terbuka lebar, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat dan memanjang mengkilap merayap pelan menembus kegelapan, berhenti tepat di titik di mana gerobak kayu butut Arya sebelumnya berada. Seorang supir berseragam putih turun dengan sigap, membukakan pintu belakang yang menampilkan interior kulit krem termewah di dunia. Asisten pribadi Arya melangkah maju, memakaikan sebuah jas wol hitam bespoke tailor-made seharga ratusan juta rupiah yang langsung menutupi kaos partai lusuh dan keringat di tubuh sang kaisar, menciptakan sebuah transformasi visual yang teramat sangat menyilaukan mata. Arya melangkah anggun menuju mobilnya, namun sebelum masuk, ia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah Suster Sari dan seluruh staf yang menunduk hormat. Dengan senyum tipis yang merangkum keseluruhan drama epik malam itu, Arya berpesan bahwa seragam medis seputih apapun akan terlihat lebih menjijikan dari selokan jika dipakai oleh manusia tak bernurani, dan sebaliknya, lumpur sekotor apapun akan bersinar terang layaknya emas murni jika membalut jiwa yang tulus. Sang kaisar menundukkan kepalanya sedikit, lalu masuk ke dalam kemewahan absolut Rolls-Royce-nya. Pintu ditutup dengan bantingan pelan yang kedap suara, roda-roda besar itu berputar halus, meninggalkan Kusuma Medical Group yang kini telah lahir kembali menjadi kuil kemanusiaan yang sesungguhnya. Layar memudar secara perlahan, membingkai sebuah resolusi keadilan yang akan dikenang abadi sepanjang masa. Pelajaran berharga hari ini, kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan don't judge a book by its cover, bukanlah sekadar pepatah, tapi hukum alam yang nyata. Apa yang terjadi pada Linda adalah bayaran tunai atas matinya hati nurani. Bagaimana menurut kalian perbuatan Suster Sari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian puas melihat ending video ini, dukung terus karya kami dengan klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini ya. Tonton juga video viral kita yang lainnya di layar. Ya.